Luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, beli semen di Kota Serang. Bangun rumah, semennya dicor. PDN Cakep. Indonesia katanya, Cakep. PDN Indonesia katanya kena serang. Apakah data Cakep. pribadi kita ikut bocor? Nah, ini akan jadi Ah. dibahas di diskusi RCCI yang udah lama tidak kita laksanakan nih. Akhirnya kita jumpa lagi karena ada isu hangat di sini. Tadi sudah diperkenalkan para narasumber, saya tidak akan memperkenalkannya lagi. Untuk mempersingkat waktu, saya mau langsung ke yang pertama nih. Saya mau nanya ke Om Irwin Day. Ini Om Irwin Day ini Sekjen FTI, Federasi Teknologi Informasi Indonesia, dan aktif banget di berbagai komunitas IT, baik di sisi private, di sisi komunitasnya maupun dengan government. Nah, pertanyaannya sebenarnya Om Irwin, kemarin tanggal 20 Juni kita rame-rame gitu ya. Ya. Waduh, banyak yang nggak bisa diakses, orang mau keluar negeri susah, kemudian eh, sambil bertanya-tanya akhirnya muncullah pemberitaan-pemberitaan, muncul konferensi pers, sampai sekarang pun ternyata masih banyak layanan publik yang belum bisa diakses gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi sih Mas Irwin? Boleh cerita? Em, saya boleh share nggak? Boleh, boleh sekali Mas Irwin. Silakan. Oke, tolong diaktifin dulu share-nya. Oke, Mas Oke, Basra, boleh. kalau udah, oke. Nah, jadi apa yang terjadi kemarin itu sebenarnya kita sebut sebagai predictable disaster. Menarik nih judul depannya, Predictable Disaster. Nah, Karena biasanya jadi nggak bisa ditebak sih lah, ini Predictable Disaster. enggak. Jadi Lanjut Om kalau Irwin. kita mengerti ya apa yang terjadi pada akhir bulan Juni kemarin itu sebenarnya sebuah predictable disaster. Eh, Kalau kawan-kawan memperhatikan di komunitas IT selama 2-3 tahun terakhir sudah sering dibicarakan mengenai hal ini. Dari berbagai kejadian juga pelajarannya sudah ada gitu ya. Dan kenapa ini disebut predictable disaster? Jadi ini gitu. Oke. Nah, jadi kita sebut predictable disaster ini terutama kalau kita lihat dari manajemen risiko dan keamanan informasi ya. Bahkan seminggu sebelum kejadian itu saya dan salah seorang kawan saya, Pak Didin, itu juga sempat melakukan apa namanya eh, rekaman podcast lah ya. Dan di situ juga seminggu sebelum kejadian ini juga kami sudah menyampaikan keprihatinan kita ya, sudah memberikan peringatan kepada teman-teman bahwa banyak sekali apa yang kita sebut sebagai single point of failure di sistem eh, informasi yang kita jalankan di negara ini. Jadi banyak sekali yang kita sebut sebagai single point of failure. Nah, kenapa disebut predictable disaster? Jadi begini, satu, ini adalah kejadian yang sudah sering terjadi, ya. Jadi bukan satu kejadian baru kemarin terjadi. Dalam 10 tahun terakhir ini sudah sering kan kejadian seperti ini. Jadi yang namanya ransomware itu sudah sebenarnya sudah bukan hal yang unik, hanya terjadi di PDNS misalnya, terjadi di bank BSI ya, itu lumayan kan, ada sebulan kali ya nggak berjalan. Nah, ini supaya teman-teman ketahui, yang kena waktu itu bukan cuma BSI loh, ya, paling nggak yang kami catat kalau nggak salah ada 3 bank besar yang kena pada saat yang bersamaan. Tapi kenapa cuma BSI yang lumpuh total, sementara yang lainnya bahkan tidak terasa oleh penggunanya. Ini yang membedakannya. Jadi, satu, ini adalah kejadian yang sudah sering terjadi. Kedua, penyebabnya diketahui. Kita tahu kok penyebabnya, ya. Dan mungkin supaya informasi ke teman-teman. Kalau yang namanya ransomware, itu tidak pernah hari ini masuk, besoknya kejadian. Ya, ini yang perlu teman-teman ketahui. Ransomware itu selalu hitungannya tahunan. Jadi mereka
yang namanya ransomware ini sudah ada di sistem kita itu udah tahunan. Bukan hari ini dia masuk, terus besok kita dienkripsi. Enggak. Jadi bisa jadi, nah yang uniknya adalah begini, PDNS ini kan kira-kira ya 2 tahun 3 tahun yang lalu kan, ya ya dijalankan. Jadi prediksi kami sejak dijalankan itu udah ada di dalam apa namanya di dalam sistem, udah tertanam di dalam sistem. Ya. Kemudian karakter ransomware ini juga yang harus kawan-kawan ketahui adalah tidak pernah mereka melakukan enkripsi sebelum semua data-data yang mereka anggap penting diambil. Ya, jadi enkripsi itu waktu mereka melakukan enkripsi terhadap data-data kita, itu berarti mereka udah pegang semua datanya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ini data kan gede banget nih. Bayangin 280 KL datanya. Ukurannya segimana? Pasti gede banget. Ngambilnya gimana? Nah, itu ngambilnya pasti tidak dalam waktu singkat. Ya, karena ransomware ini karakteristiknya yang sekarang ini pinter-pinter. Ya, jadi dia ngikutin karakteristik yang ada di jaringan itu. Dia itu nggak anomali. Jadi dia nggak agak susah dideteksi kalau yang sekarang nih. Pinter. Nah, kemudian yang ketiga, tindakan pencegahannya sebenarnya ada tersedia ya. Jadi ahlinya banyak ya, yang ngerti banyak ya. Saya bilang banyak ini karena memang banyak yang ngerti gitu. Nah, banyak yang ngerti, banyak yang tahu. Nah, kemudian ini juga menunjukkan bahwa evaluasi dan manajemen risiko itu nggak dijalankan. Terakhir, kita bicara soal regulasi dan ya tentu kepatuhan terhadap regulasi. Pemerintah kan sebenarnya udah menyusun tuh Undang-Undang PDP. Nah, Undang-Undang PDP itu kemudian ada Undang-Undang ITE juga. Artinya sebenarnya kita ini memang harus mengikuti regulasi mengenai keamanan. Nah, apa yang terjadi di kejadian PDNS ini sebenarnya tanda bahwa kita sendiri tidak patuh. Mohon maaf nih, pemerintah sendiri tidak patuh terhadap regulasi yang mereka keluarkan. Ini yang menjadi dalam tanda kutip kenapa komunitas ini sangat reaksinya sangat keras sekarang ini. Ini karena kita menganggap kok regulatornya sendiri itu tidak patuh, ya. Tidak patuhnya dalam banyak hal kita bisa melihat dari betapa eh, apa namanya penanganannya ini kelihatan tidak siap, ya. Tidak ada kesiapan dalam penanganannya. Kalau kita siap dalam waktu singkat itu sudah eh, artinya dalam waktu singkat itu kita udah relief gitu ya, nggak sampai berminggu-minggu gitu ya. Itu kalau sampai lebih dari sekian waktu itu pasti nggak siap, udah pasti nggak siap. Nah, kenapa nggak siap? Karena desain dari awal memang sudah, mohon maaf, memang sudah salah dari awal desainnya. Desain dari awal sudah salah. Single point of failure. Jadi begitu kena ya udah selesai, nggak ada apa-apa. Bahkan kita akhirnya mendapatkan kenyataan bahwa backup pun nggak ada. Gitu. Kemudian satu backup nggak ada. Kedua, eh, pemerintah sendiri melalui saya lihat reaksinya bagaimana. Kemudian muncullah perintah misalnya supaya masing-masing melakukan backup. Apa yang mau di backup udah kejadian, udah hilang datanya baru mau di backup, apalagi yang mau di backup. Jadi pelajaran dari PDNS ini sebenarnya pelajaran yang sangat-sangat pahit. Sangat pahit kenapa? Karena kalau kita nggak tahu nggak apa-apa ya. Saya anggap kalau kita itu nggak tahu terus kita kena kejadian seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu, kita punya orang, kita punya keahlian, boleh dibilang semua yang dibutuhkan untuk mencegah kejadian yang sama, ya ada. Tapi kejadian juga, maka ini ya yang disebut predictable disaster, sesuatu yang memang sudah diduga akan terjadi, ya. Jadi kalau ditanyakan ke teman-teman kenapa reaksinya agak keras ya kemarin sampai ngomongnya udahlah itu manajemennya yang di kementerian itu mundur aja semualah. Itu karena memang kita ngerti bahwa ini sesuatu yang sebenarnya bisa diduga, bisa
karena kejadian yang bisa diduga, bisa dihindari, eh, prosedurnya untuk melakukan menghindari bencana itu ada, tapi kelihatannya semuanya dilanggar. Gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara data ya, sebenarnya kan langkah-langkah pencegahan itu bisa kita lakukan. Ya, ini bukan detail ya, ini umum aja. Eh, Misalnya data-data yang kita anggap penting harusnya dienkripsi dong ya. Artinya sejelek-jeleknya kita nyimpen data, bocor, ya, barang itu masih susah dibaca. Ya, bukan berarti nggak bisa dibaca, tapi akan sulit dibaca. Kenapa? Karena dienkripsi. Ya, jadi kalaupun mau didekripsi, tetap butuh waktu. Ya. Ini tidak akan menarik. Jadi buat mereka yang mau ngehack ini nggak menarik nih. Kalau datanya udah dienkripsi, buat mereka ngapain? Data udah dienkripsi nggak menarik. Kedua, eh, kita perlu melatih staf dan karyawan kita. Bukan cuma staf dan karyawan sih sebenarnya. Pemimpinnya juga harus dilatih. Dilatih itu maksudnya memiliki sense of security. Jadi supaya kita mengerti prosedur-prosedur keamanan itu seperti apa dan kenapa kita harus memenuhi prosedur-prosedur keamanan tersebut. Kemudian yang ketiga, ini yang seringkali apa namanya terlupakan, yaitu akses kontrol. Jadi akses kontrol ini memang harus ketat kalau di sistem apa namanya sistem IT ini memang harus ketat karena bahayanya adalah begitu akses terbuka itu boleh dibilang tidak terkontrol ya. Jadi kalau akses terbuka orang bisa masuk itu sudah bukan kontrol lagi namanya tapi tidak terkontrol. Makanya akses kontrol ini harus bertingkat, harus kita sesuaikan dengan apa namanya pekerjaannya, tanggung jawabnya sampai mana. Terus bahkan di akses kontrol ini pun kita terapkan juga jangan sampai kita menerapkan single point of failure juga. Katakanlah misalnya administratornya cuma satu gitu ya. Ya kalau administratornya cuma satu terus administratornya tiba-tiba tidak available, tidak tersedia, ya sistem bisa down itu. Kemudian pemantauan dan deteksi harus selalu berjalan. Kemudian yang berikutnya pengujian keamanan berkala ya. Artinya yang namanya sistem di IT ini kan sangat dinamik perkembangannya ya. Yang namanya ransomware, jadi yang ini agak teknis sedikit bicaranya, yang kemarin itu kan kenanya di VMware ya. Ternyata setelah kita perhatiin, oh kenanya karena VMware-nya nggak update. Update-nya ada, update-nya tersedia, tapi kita nggak update, ya udah kena gitu. Kalau di-update gimana? Kalau di-update nggak kena. Ya, jadi nggak berfungsi ransomware-nya kalau di-update. Tapi kan ransomware-nya juga pinter. Besok-besok dia coba lagi supaya kalau udah diupdate, dia tetap bisa jalan. Nah, itulah makanya akhirnya kita perlu yang namanya pengujian keamanan yang berkala. Kemudian terakhir, nah bagaimana kebijakan tata kelola keamanan informasi di organisasi kita sendiri seperti apa. Ini kadang-kadang justru ini yang paling penting, tata kelolanya. Ya, saya yakin teman-teman di Kominfo itu bukan orang bodoh gitu. Mereka mampu untuk operate. Mereka mampu untuk menjalankan apa yang dari atas sampai bawah ini, ya. Tapi kalau kebijakan tata kelolanya tidak firm, ya itulah yang terjadi. Ya, kita disaster kemarin tuh ya, bukan lagi insiden tapi sudah masuk disaster. Nah, catatan saya ini eh, dari berbagai sumber ya, diskusi dengan teman-teman, dan ini mungkin untuk catatan untuk teman-teman di Kementerian Kesehatan. Dari insiden PDNS ini sebenarnya kita bisa hindari jika satu, negara itu harus fokus pada peran regulator dan pengawas. Ya. Apa yang kami kritik keras dari kejadian di PDNS ini adalah karena pemerintah ini dia regulator, dia pengawas juga, dia yang jalanin juga sistem, ya. Nah ini kan jadinya nggak jelas. Jadi siapa yang regulasi, siapa yang mengawasi, siapa yang mengoperasikan operatornya.
Ini harus dipisahkan. Nggak boleh kita dalam satu tempat. Ya dia regulator, dia pengawas, dia operator. Itu tuh nggak sehat. Ya, pasti udahlah dalam kesehariannya pasti udah nggak kita nggak tahu siapa yang harus diawasi, siapa yang harus mengatur, siapa yang harus mengoperasikan. Kemudian yang kedua adalah kebijakan transformasi digital ini, ya, ini harus diarahkan sebagai dukungan bagi industri IT dalam negeri, ya. Karena kalau saya lihat eh, dari kasus-kasus yang berjalan ini, peran industri IT dalam negeri sebenarnya sangat tidak diperhatikan gitu. Padahal teman-teman dikatakan kalau data center pelaku industri cloud service misalnya atau data center di Indonesia ini cukup bagus ya. Kalau istilah saya matang, dewasa dan sangat berpengalaman dalam mengelola aset dan keamanan data digital. Jadi mereka ini sebenarnya sudah sangat pengalaman. Ya, jadi kalau misalnya disuruh operate, ya, tolong operate ini dengan tingkat keamanan yang kita inginkan, mereka bisa melakukan. Kemudian yang terakhir adalah dalam membuat sebuah sistem IT. Ini sangat kita tekankan pada sudut pandang ketahanan. Ya, ini dari catatan yang saya eh, apa namanya ambil dari alasan-alasan kenapa kemarin misalnya tidak ada backup lah, tidak atau single point of failure. Rupanya kita ini kurang memahami sudut pandang ketahanan. Ya. Jadi resilience kita itu nggak ada. Makanya dia single point of failure. Begitu satu kena ya udah selesai. Sudut pandang ketahanan kita nggak ada. Kenapa ketahanannya nggak ada? Karena kita nggak mikirin kedaulatan. Ya, kita nggak mikirin kedaulatan dan kita nggak mikirkan keamanan. Jadi kita cuman seolah-olah kita pakai sistem IT itu nggak pernah memikirkan keamanannya gimana, kedaulatannya gimana, ketahanannya seperti apa. Ya nggak heran kalau akhirnya kejadian data bocor, dihack dan segala macam itu kejadian terus karena sudut pandang ini nggak pernah kita masukkan ke dalam perencanaan, ya. Sudut pandang ini nggak ada. Saya sendiri mencari informasi tentang teknologi yang ada di PDNS itu. Ternyata teknologinya ada semua. Teknologi terbaru ada semua di situ. Tidak ada yang kurang dari sisi teknologi. Apa yang kurang? Oh, sudut pandangnya yang kurang. Sudut pandangnya terhadap ketahanan, kedaulatan, dan keamanan ini yang tidak ada. Sehingga kejadian lah. Oke. Eh, nah, saya kemarin dapat dua catatan ya. Jadi saya terpaksa bikin aja. Tantangan transformasi digital apa? Em, Satu catatan saya ulang lagi, adalah contoh kenapa kita perlu mengedepankan pendekatan ketahanan dan keamanan ya. Karena saya ingatkan lagi, sangat mahal biaya yang kita bayarkan untuk sebuah keteledoran. Ya, harganya aja udah 700 M untuk kita bikin sistem itu. Ini belum kita menghitung kerugian akibat insiden tersebut. Ya, yang bisa jadi 3 kali lipat atau 5 kali lipat dari harga yang 700 M ini. Kemudian eh, pendekatan keamanan ya. Kenapa kita prioritaskan pendekatan keamanan? Karena kita ini kan ketika negara yang bekerja gitu ya, mengambil data-data dari masyarakat, itu kan berarti kita udah menyimpan informasi yang sangat sensitif ya. Ini nasib 270 juta penduduk Indonesia. Ini di tangan pemerintah gitu yang mengelola data tersebut. Makanya kita benar-benar pendekatannya harus benar-benar pendekatan keamanan. Nggak bisa kita main-main di sini. Kemudian kepatuhan terhadap regulasi, ya. Ini yang berikut. Karena pemerintah sendiri juga sudah eh, mempunyai undang-undangnya kan, regulasinya sudah ada. Yang ketiga adalah ini namanya resiko kerugian kalau terjadi bencana seperti ini, seperti apa. Dan sebenarnya yang paling parah itu eh, yang nomor 4 ini, kepercayaan publik. Iya. Kepercayaan publik pada saat ini eh, boleh dibilang sangat turun ya. Inilah Iya. mungkin ini puncak ya. Bukan puncak sama, tapi istilahnya dasar dari
sudah sangat turun kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah mengelola data-data masyarakat. Ya, kalau kemarin tuh maksudnya kementerian lain yang kena kan, atau badan lembaga. Tapi kali ini kementerian yang kena Kominfo, yang namanya kementerian yang mengurus IT gitu ya. Itu aja kena juga gitu kan. Nah, kemudian eh, kita perlu dasar yang kuat untuk integrasi infrastruktur, tapi ya itulah maksudnya pendekatan keamanan itu dasarnya. Ya. Em, ini sebenarnya ini pendekatan ya, nggak perlu. Nah, ini biaya kerugian ya akibat kebocoran data ini banyak ya. Biaya jangka panjang, respon insiden, biaya hukum, biaya publikasi komunikasi, biaya gangguan operasional, biaya pemulihan kepercayaan terhadap reputasi, biaya pemantauan dari atas ini data pribadi. Jadi data pribadi yang bocor itu harus kita pantau loh sebenarnya. Nggak bisa kita bilang, oh itu data lama. Nggak bisa. Saya sering perhatiin Iya. di kementerian dan lembaga ini ada data bocor, ngelesnya itu, nggak itu data lama. Data lama tapi yang namanya data pribadi itu kan kalau satu yang bocor nggak apa-apa. Kalau banyak yang bocor kan kita bisa kombinasi menjadi sebuah profile. Nah, kalau kita hari ini yang bocor NIK-nya, besok yang bocor data apa namanya data handphonenya, dicocokin telepon dengan NIK-nya, oh pas, oh berarti ini nomor teleponnya Pak Indriatno ini, Dan ya. walaupun data lama juga kayak Nah NIK walaupun itu data lama ya, berubah-ubah ya. iya kan nggak berubah, nama Nggak saya tetap berubah. Irwin walaupun data lama. Pak Indriatno, Om Indri juga tetap namanya Indriatno Iya. Banyumurti di Bogor. Oh terus bocor data teleponnya bocor. Terus data pembelanjaannya di e-commerce bocor juga. Akhirnya di-combine, ya udah bisa saya ngajuin nih buat pinjol nih. Ya, karena tinggal cari-cari nomor rekeningnya kayaknya ada deh di internet juga. Gitu. Jadi ini betul-betul eh, kerugiannya ini luar biasa ini. Ya. Kebocoran data ini sudah tidak apa namanya? Saya sudah nggak berani hitung gitu loh ininya. Nggak berani hitung karena ini gede banget ini kerugiannya. Oke. Nah, catatan terakhir, ini mungkin tidak disadari oleh pemerintah bahwa pemerintah itu dapat dituntut loh kasus kebocoran data pribadi. Karena di Undang-Undang PDP ada, ya. Jadi Ya. regulasi perlindungan data yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang PDP itu ada. Kalau kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap regulasi perlindungan data bisa dituntut oleh masyarakat, ya. Dan nah yang kedua ya memang akhirnya kalau pemerintah gagal gitu, aduh ini kita harus bagaimana nih? Agak bingung juga. Dari eh, sebagai catatan terakhir ya, kita menganggap ini teman-teman nih di komunitas security menganggap yang kemarin yang di PDNS itu udah total loss, ya. Sudah tidak ada yang bisa kita selamatkan dari situ. Karena sebuah sistem kalau sudah compromise seperti itu ya memang harus didesain dari awal semuanya, harus direkonstruksi lagi semuanya, disusun ulang, didesain ulang. Nggak bisa lagi kita menggunakan sistem yang lama, misalnya mau diperbaiki, apanya yang mau diperbaiki gitu. Orang itu sudah istilahnya udah ketahuan sama orang-orang yang tidak berhak, ya. Para hacker itu udah tahu, oh ini arsitekturnya seperti ini, aplikasi yang dipakai ini. Ya. Itu semuanya udah nggak bisa. Jadi ya, apa yang harus kita lakukan ya, kemarin kan sempet tuh di grup ditanyakan apa yang harus kita lakukan ya, nggak ada cara lain ya. Istilahnya kalau yang umum ketahui ini format ulang aja semua gitu ya. Di format ulang semuanya nih kalau istilahnya publik yang ini ya, yang awamnya di format ulang aja. Nggak ada yang bisa kita selamatkan dari situ. Eh, Ah, ya, terus terkait yang key-nya katanya mau diberikan kembali, ya itu malah memancing kecurigaan yang lebih besar dari kami. Ini kok baik kok hati banget. dikasih. Nggak, istilahnya gini loh, Mas Indri dan teman kawan-kawan kalian, kita ini nggak bisa percaya mau maling, ya. Mereka kan maling, mereka pencuri. Kok kita bisa percaya gitu, ya? Bahwa mereka akan baik hati memberikan kembali ininya, apa yang mereka sudah curi dari kita, gitu. Ya, saya kira begitu dari saya, ya. Oke.
Eh, Mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan lah untuk teman-teman di Kemenkes untuk kedepannya nih. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Irwin. Kita kasih aplaus virtual dulu buat Om Irwin. Tapi menarik, Aplaus virtual. aplaus virtual. Ya kan nggak bisa ini nggak kelihatan Ya, udah ya, di kamera. ya. Hmm. Eh, tapi menarik tadi apa namanya beberapa highlight sih ya terutama tadi yang ditekankan ya bahwa tata kelola ini sebenarnya bisa udah dilakukan dari A sampai Z ya tuh dilakukan cuman masalahnya tata kelolanya dijalankan apa enggak gitu ya apa yang tadi disampaikan Om Irwin langkah-langkah itu dijalankan apa enggak kalau ngutip apa Ibu Mutia Hafid sih waktu rapat dengar pendapat di DPR Hmm. masalah apa ini sih bukan masalah tata kelola wong baik apa aja nggak dilakuin ya Ya, ya. sebuah tit gitu ya jadi itu Ya, kalau saya mau ngomong jujur-jujur aja, saya bilang ya kebodohan. iya itu. Mohon maaf nih, kita nggak bisa ngomong-ngomong yang halus-halus lagi, soalnya kan sudah bencana begini gitu. Nggak, Iya, nggak bisa kita ngomong halus, kita memang bilang, ya ini memang kebodohan. benar itu yang menjadi catatan umum karena walaupun ya sampai sekarang kan masih disangkal ini memang tidak bisa diakses tetapi datanya tidak ada yang terbukti bocor. Iya sih, belum terbukti sih, tetapi kan tadi Om Irwin sudah sampaikan namanya ransomware tuh bukan sekarang nyerang besok diumumkan gitu ya. Itu sedang ngendon di situ. Saya pikir tadi ada yang bilang berapa bulan, malah Om Irin malah bilang ada kemungkinan dari awal itu udah ngendon di situ, udah nyedot data dari sejak PDNS ini didirikan dan dampaknya terutama betul sih trust public trust ya, apalagi ini baru sementara, nanti PDN yang benerannya jadi ini mau jadi seperti apa. Bah, ini apa ya? Mudah-mudahan tidak menimbulkan pesimis sih. Mudah-mudahan sebenarnya ini menjadi tamparan keras yang akhirnya memperbaiki sistem kita ke depannya. Tetapi thank you Om Irwin. Saya mau beralih ke Bang Dayat nih dari PKBI. Tapi sebelum ke Bang Dayat, eh, nanti teman-teman yang mau komentar, yang mau apa bertanya boleh di kolom chat dulu ya. Boleh di kolom chat dituliskan nanti kalau ada kesempatan bisa resen tapi bisa di kolom chat untuk bisa dibahas. Dan saya yakin ini mungkin teman-teman ini dari mana aja ya kalau saya lihat di sih di ini ada yang nuliskan beberapa daerah ada dari DIY dari ini boleh ditulis di kolom chat teman-teman yang hadir pada Zoom siang hari ini ada dari mana aja ya? Masih B, udah ada beberapa juga tuh yang nulis di kolom chat. Wah, iya nih. Nah, Iya, ini ini ada yang dari Bontang, dari Blora, wah ini banyak banget dari DIY, dari Grobogan, ya wah ini terima kasih teman-teman yang sudah ikut hadir. Nanti nanti ini Bang ada Ferry Kamil ya dari yang akan bertanya, tapi nanti kita akan lanjutkan terlebih dahulu karena nanti eh, apa bisa apa ya memberikan perspektif dari berbagai pihak. Oke, saya supaya persempat waktu saya langsung ke Bang Dayat. Bang Dayat itu dari PKBI sebuah organisasi masyarakat yang memang bergerak di isu kesehatan dan sekarang base-nya di NTB ya. Tapi ngelihat kasus seperti ini Bang Dayat, sebenarnya apa sih yang kalau saya sih ngelihat apa sih sebenarnya yang ditakutkan ya dari sisi masyarakat dengan adanya kasus ini, eh, terutama termasuk juga potensi penyalahgunaan data kesehatan yang mungkin ya kalau misalnya apa bisa diakses oleh orang-orang yang bukan yang berhak, ini sebenarnya dampaknya apa sih buka, yang bisa terjadi terhadap korbannya? Silahkan Bang Dayat. Ya, makasih banyak Mas Ibe. Sebelumnya makasih juga buat Mas Irwin ya untuk paparannya. Nambah hasanah juga buat kami yang kerja di lapangan, yang nggak ngerti IT tapi harus mengerjakan beberapa kerjaan teknis terkait dengan IT. Hmm. Minta tolong dong Mas Basra sambil dibantu share ya. Jadi teman-teman semua, sedikit yang bisa saya share dulu. Pertama tentang PKBI, seperti yang tadi disampaikan Mas Ibe ya, ngebase di NTB, bukan ngebase sih, kami ada di 25 provinsi, selain ada di pusat di Jakarta, di Angjebat, kami salah satunya ada juga di Provinsi NTB yang berkantor di Mataram.
Dan isu yang menjadi prioritas kami memang isu kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan ketahanan keluarga. Dan terkait dengan isu kami, beberapa provinsi di beberapa provinsi PKB itu juga punya klinik seperti itu. Nah, karena punya klinik dan kita tentunya sebagai organisasi masyarakat sipil tentunya ingin mendukung pemerintah. Kerja-kerja kami tentunya kami harapkan bisa berkontribusi pada kerja-kerja pemerintah. Bisa sambil dijalankan slide-nya Mas Basra ya. Terkait dengan data kesehatan, dikarenakan kami punya klinik, tentu ada data-data rekam medik yang harus kami record. Dan seiring dengan mandat dari Kementerian Kesehatan pada saat kami harus melakukan akreditasi klinik, seperti yang teman-teman puskesmas dan rumah sakit jalankan, itu ada mandat untuk menjalankan rekam medik elektronik. Gitu ya. Jadi pakai RNA sekarang, yang itu terintegrasi dengan sistem kesehatan di pusat secara nasional. Yang awalnya kami punya hanya buat kami aja gitu, karena klinik kami kan bukan klinik pemerintah. Tapi karena ada akreditasi, jadi harus masuk ke dalam sistem semua. Dan kami juga lihat ini penting gitu, karena bicara tentang kalau punya data kesehatan yang digital bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari program kesehatan. Dan selain data di klinik, kami juga saat ini bekerja untuk program ATM, AIDS, TB, dan malaria, dan di PKBI di NTB saat ini bekerja untuk dua komponen dari situ, AIDS-nya dan TB. Dan sebenarnya cukup khawatir juga pada saat kita dimandatkan untuk memasukkan semua data-data yang sifatnya sensitif dan personal itu ke dalam sistem informasi, apalagi dari tahun 2020 sampai 2024 banyak banget data kita, beritanya itu yang bocor seperti itu. Dan ini juga jadi PR kami di lapangan untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat di lapangan bahwa datanya dijamin keamanannya. Bisa di next ya, Mas. Jadi terkait dengan tantangan kita untuk ngumpulin data di lapangan itu, misalnya ketika kita akan mengumpulkan data di sistem informasi untuk HIV/AIDS ataupun untuk tuberkulosis. Bahkan untuk orang-orang yang kita duga, setelah kita screening kita duga mereka terinfeksi dengan TBC misalnya, kita harus masukkan mereka ke dalam sistem informasi yang di situ harus ada NIK-nya, ada NIK-nya. Orang banyak yang menolak karena takut nggak aman, apalagi isu-isu data bocor di Indonesia gitu ya, di berita itu udah banyak banget. Jadi mereka bilang aman nggak. Kita pastikan kita berusaha meyakinkan ini aman karena dilindungi oleh negara, apalagi sudah ada undang-undang PDP dan lain sebagainya. Dan it takes time untuk meyakinkan, apalagi ketika kita juga bersama dengan teman-teman di UNICEF misalnya pernah punya kampanye literasi digital, bicara tentang digital safety, bagaimana data-data personal itu harus dilindungi, tidak sembarangan di-share dan lain sebagainya. Di satu sisi meningkatkan kesadaran, meningkatkan kewaspadaan, tapi juga bikin orang agak susah percaya juga karena lebih hati-hati. Dan seringkali kan yang melakukan pengumpulan data ini bukan orang-orang seperti Mas Irwin ya yang paham gitu kan. Orang-orang seperti kami atau bahkan kader-kader yang juga tidak punya cukup pengetahuan yang memadai ketika ditanyakan tentang perlindungan datanya, protokol keamanan datanya, seperti itu. Bisa di next, Mas. Nah, kita dalam kerja-kerja di lapangan dan menjadi concern dari PKBI, dan saya yakin teman-teman pekerja di lapangan ya yang di isu kesehatan juga,
sangat memperhatikan privasi dari pasien. Karena memang kita percaya setiap individu punya hak agar data kesehatannya itu tidak disebarkan secara sepihak tentunya, dan data itu hanya bisa dibuka oleh orang-orang yang berkepentingan. Kemudian yang kedua, kami berupaya untuk patuh pada regulasi yang dibuat oleh government sendiri, oleh pemerintah sendiri, mulai dari undang-undang PDP-nya maupun Permenkes yang mengatur tentang rekam medis. Bisa di next. Ya, terkait dengan isu-isu yang kemarin yang menjadi perhatian memang serangan cyber, kemudian seperti yang dikemukakan oleh Bu Mutia ya dalam rapat di DPR yang itu tersebar dan diperhatikan oleh publik, bahwa kesalahannya kok kesannya adanya di internal di internal pemerintah gitu, nggak punya backup lah, apalah, sampai disebutkan bahwa itu bukan masalah tata kelola gitu, tapi kebodohan, sehingga kita di lapangan juga kesulitan untuk menghadapi masyarakat yang mulai tergerus kepercayaannya kepada pemerintah karena datanya itu pada akhirnya kan dikolek di pemerintah. Kemudian juga sampai ada pertanyaan, emang orang kita mampu apa enggak, punya teknologinya apa enggak? Dan kita yang di lapangan, teman-teman LSM Kesehatan, belum tentu paham isu-isu IT ini gitu. Tapi kita harus percaya diri meyakinkan bahwa semuanya akan aman agar bisa mendapatkan data itu gitu. Agar bisa menjadi bahan juga kan pada akhirnya di kita untuk bikin perencanaan program kesehatan yang baik. Next. Nah, yang menjadi kekhawatiran itu karena begini, data yang kami kumpulkan, saya yakin semua data kesehatan sifatnya sensitif ya kalau berkaitan dengan pasien, tapi akan lebih agak lebih berat lagi kami pikirkan ketika data yang kami kumpulkan adalah data-data penyakit yang masih kuat stigmanya di masyarakat, seperti HIV, IMS, dan TB seperti itu, karena kita harus mengumpulkan data itu dan diinput nanti ke dalam SIHA, SITB, dan lain sebagainya. Kemudian menjadi kekhawatirannya kalau ini bocor gitu ya, kalau ini bocor kemudian mereka diketahui, bahkan dengan keluarga aja mereka belum berani terbuka, kemudian publik lebih luas tahu, bagaimana nanti dengan rasa malu, cemas, dan lain sebagainya. Bahkan ketika ada berita bahwa PDNS ini bocor seperti itu ya, ya ada disaster katanya tadi. Proses kami untuk melakukan screening TB, kemudian mendata orang-orang yang harus diperiksa gitu ya, suspek TB, itu pada ntar dulu deh, aman nggak data saya? Aman nggak data saya? Di satu sisi kita ingin mendukung program dari Kemenkes, program-program kesehatan, bahwa Indonesia harus bebas TB nih, menuju eliminasi TBC. Tapi orang takut nih di data, bukan takut diperiksanya. Karena untuk bisa diperiksa kan harus didata dulu. Nah, datanya, ini gimana dengan NIK saya nanti, aman apa enggak, seperti itu. Next. Karena di beberapa pengalaman juga sebenarnya ini bukan masalah data yang bocor, sistem data yang bocor, tapi misalnya ketika ada petugas lah di layanan kesehatan yang membocorkan data, tidak menjaga kerahasiaan privasi dari pasien misalnya, di pengalaman PKBI ada beberapa teman-teman ODIF yang datanya bocor pada saat mereka mendaftar di BUMN, akhirnya kayak didiskriminasi, tidak dapat melanjutkan tes karena alasannya faktor kesehatan. Padahal memang hanya ODIF aja, tapi tidak ada infeksi yang lain gitu, dan tidak mengganggu seharusnya. Kemudian yang menjadi itu orang dengan HIV ya, Bang Dayat ya? Ya, orang dengan HIV gitu. Dan itu juga akhirnya kan
apa ya, stigma-stigma sosial seperti itu juga bikin mereka agak apa ya, agak berat ketika harus menjalankan kehidupannya. Sampai ada statement, bahkan mereka menganjurkan ke temannya, ada yang berstatement, udah mending nggak usah periksa, kalau diperiksa kalau positif lu nggak bisa hidup lagi, bukan karena mati tapi nggak bisa cari kerja. Jadi itu yang sebenarnya lebih ditakutkan daripada penyakit apa, daripada infeksinya sendiri, tapi stigmanya. Dan yang paling menyebalkan sebenarnya, saya yakin kita semua juga akan sebal ketika kita jadi penargetan iklan. Ya bukannya tidak butuh informasi, tapi ketika itu jadi spam terus masuk, apa ya, kan sangat mengganggu sekali. Seperti yang disampaikan di videonya Mbak Novi tadi, gitu ya. Ya ketika entah itu data dari sosial media dan lain sebagainya itu bocor, kemudian kebiasaan kita menjadi diketahui, ya termasuk ketika penyakit kita diketahui dan lain sebagainya, bisa jadi kita jadi target iklan yang kita belum tentu menginginkan untuk mendapatkan informasi itu, bahkan bisa jadi itu menjadi tidak etis. Dan ini menjadi apa ya, menjadi tantangan yang berat di kami ketika kami ingin mendukung program dari pemerintah terkait dengan sektor kesehatan, tapi ketika ada informasi atau ada pemberitaan bahwa pusat data nasional kita itu bocor, dan itu termasuk juga data kesehatan, di lapangan tantangannya itu untuk mengumpulkan data, untuk mengumpulkan kembali data itu berat. Kemudian membangun kembali trust publik itu setengah mati. Dan balik lagi, kita juga masih memikirkan sih sebenarnya, kira-kira nih apa yang bisa kami bawa ke masyarakat untuk membangun kembali kepercayaan mereka bahwa data mereka aman, mereka tidak data mereka tidak disebarluaskan, data mereka tidak tersebar, dan tidak akan ada penyalahgunaan pada data individu tersebut. Itu kalau dari sudut pandang kami di lapangan. Mas, masih ada Mas Basra? Kayaknya udah ya, udah itu sih. Semoga dengan diskusi ini kita bisa sama-sama dapat gambaran ya. Cuman balik lagi, prioritas pendekatan keamanan menurut Mas Irwin, menurut kami itu penting banget, terutama berkaitan dengan trust publik, karena agak sulit banget buat kita di lapangan untuk mengumpulkan data-data tersebut kalau publiknya sendiri nggak percaya bahwa kita mampu menjaga itu. Balik ke Mas Ibu. Makasih Bang Dayat. Pertanyaan saya satu, kalau yang dilakukan oleh PKB itu data-datanya kemudian diolah dengan sistem yang dikelola oleh? Jadi gini, kalau untuk data pasien khusus terkait dengan HIV dan AIDS, kita input ke SIHA. SIHA itu ada di Kemenkes. Kemudian terkait dengan TB, kita punya, kami bersama dengan teman-teman komunitas yang lain seluruh Indonesia itu ngumpulinnya di SITK, Sistem Informasi Tuberkulosis Komunitas, yang itu sudah di bridging dengan SITB, Sistem Informasi Tuberkulosis yang dikelola oleh Kemenkes juga. Nah, kemudian untuk data-data di klinik kita pakai RME yang nanti integrate juga dengan pemerintah punya RME. Karena harus jadi satu dengan Satu Indonesia Sehat. Oke, rekam medis elektronik ya, RME. Jadi semuanya basicnya muaranya di Kementerian Kesehatan ya. Yes. Oke. Baik, thank you. Terima kasih Bang Dayat. Nah, karena ini tadi sudah di bridging sama Bang Dayat bahwa semuanya ini bermuara di Kementerian Kesehatan, dan sekarang ini ada orang tokoh yang istilahnya mungkin, mohon maaf tapi bisa disebut yang paling bertanggung jawab terhadap data-data di Kementerian Kesehatan. Ada Chief Technology Officer-nya Kementerian Kesehatan di DTO, Bapak Setiaji. Selamat siang Pak Setiaji. Selamat siang. Nah, Pak Setiaji, ini tantangannya berat nih. Nanti sebenarnya bahkan tadi ada di kolom chat Bang Ferry Kamil yang langsung negasin. Jadi sebenarnya data kesehatannya yang bocor apa aja gitu. Gara-gara PDN bocor ini, jadi data kesehatan ini yang bocor apa aja, apa resikonya buat pemerintah dan juga buat masyarakat. Nah, ini yang
Mungkin tadi keresahan juga ini yang disampaikan masyarakat lewat PKBI, lewat Mandayati. Boleh cerita nggak sih Pak Setiaji dampak sebenarnya dari PDN bocor? Sebenarnya, oh maaf Bu, sebelum dampak ya, pengelolaan dampaknya jelas trust issue ya dari masyarakat terhadap semua pengelolaan data oleh pemerintah. Tetapi sebenarnya bagaimana sih Kementerian Kesehatan mengelola data yang memang dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan? Silakan Pak Setiaji. Ya, terima kasih Mas Indian. Oh ya, dan juga teman-teman sekalian, Mas Kang Basra. Jadi saya mau cerita dulu nih sebelum acara ini. Kang Basra waktu itu WA untuk gimana kalau kita diskusi mengenai terkait dengan kebocoran data. Karena kan teman-teman pasti pada khawatir gitu. Nah, saya sedetik itu juga langsung bilang yes gitu ya. Dan kemudian, halo, ada yang bocor kayaknya ya. Ya, ya, lanjut Pak. Ya, saya nanti ada sedikit slide untuk bisa ngasih gambaran ya. Sebenarnya ini tadi juga ada di grup, cara ini sudah ngeri gitu ya. Mas Tony sudah mengingatkan juga. Makanya kemarin pada waktu ada kejadian data PDN bocor dan lain sebagainya, sempat ke ini juga tuh di Kementerian Kesehatan ya, sempat di state gitu ya, bahwa yang berdampak adalah salah satunya Kementerian Kesehatan. Nah, jadi perlu kami sampaikan bahwa sistem aplikasi di kementerian itu banyak sekali. Ada yang sangat kritikal, ya, dan ada yang sekedar hanya website saja gitu ya, website informasi publik. Ya. Nah, kami sebenarnya sudah memilah mana sistem-sistem yang perlu ditaruh di PDN, mana sistem-sistem yang secara kritikal, strategis perlu kita kelola secara khusus. Jadi sudah ada derajatnya lah. Nah, kalau khusus yang website informasi biasa, itu memang ada di PDN. Dan PDN pun sebenarnya ada dua, PDN S1 dan PDN S2. Yang kena kan PDN S2. Nah, yang website biasa kami itu ada di PDN S1, yang tidak terdampak kena ransomware tadi. Nah, kemudian berikutnya lagi, satu sehat di mana? Nah, satu sehat ini ada di tempat yang beda lagi. Tidak bukan di PDN, juga bukan di tempat yang ada saat ini gitu ya. Nah, untuk menuju ke sana gitu ya, sebelum satu sehat ditaruh, kami sebenarnya sudah melakukan berbagai macam metode ataupun pendekatan lah. Saya mungkin mau share dulu nih Boleh, paparan silakan. sedikit ya, untuk memberikan gambaran. Jadi bukan dalam arti kami jumawa ataupun apa, justru kemarin itu bisa jadi sebuah motivasi buat kita untuk lebih aware gitu. Saya biasa informasikan ataupun menyebut kalau ngomongin kesehatan itu ibarat kata kayak iman. Jadi kadang naik, kadang turun gitu ya. Begitu lagi kena isu, wah iman kita langsung naik. Berupaya untuk memperbaiki dan lain sebagainya. Tapi kadang suka lupa. Jadi artinya bahwa masalah keamanan ini perlu selalu terus-menerus kita tingkatkan setiap saat. Kadang kan ada godaan gitu ya, ada ujian dan lain sebagainya. Nah itu justru untuk meningkatkan keamanan kita. Dan kemudian bukan berarti artinya kita jadi mundur dan kemudian nggak digital. Kemarin ada anekdot, kalau digital datanya bocor, kalau nggak digital data kita jadi bungkus gorengan gitu ya. Seperti misalnya kakak kita ada di sana. Nah itu jadi dilema kan teman-teman untuk menyikapinya. Tapi kita harusnya tetap forward gitu ya untuk melakukan digital. Nah yang paling penting ada tadi, seperti sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, bagaimana memitigasi risiko yang sebenarnya sudah kita ketahui akan terjadi ke depannya gitu ya. Saya mau bagi dua dulu, bahwa kita selalu bilang ngomongin mengenai security, keamanan data. Tapi sebenarnya ada dua hal yang biasanya di apa teman-teman yang keamanan data, perlindungan data ini membaginya menjadi dua hal, approach yang berbeda. Dua-duanya sama, ujung-ujungnya nanti akan ada kebocoran data gitu ya. Tapi approach-nya beda. Yang satu mengukurnya lebih kepada bagaimana compliance-nya data itu diprotek berdasarkan regulasi gitu ya.
fokus kepada pemrosesan datanya. Ya, di Undang-Undang PDP kan jelas bagaimana kita bisa mengamankan, melindungi, memastikan data tersebut dari sisi pemrosesan datanya, mulai dari ngumpulin, kemudian juga dikirim, disimpan, maupun juga penghapusan datanya. Nah, satu lagi yang masalah security. Ini adalah bagaimana kita mengelola dan mengasihkan tidak ada orang-orang yang tidak memiliki akses mengakses data-data kita. Nah, kalau yang sebelah kiri sudah punya akses, tapi yang bersangkutan boleh nggak akses data pribadi? Seperti saya, sebagai pengelola data di sini, boleh nggak saya akses data pribadi? Tetap tidak boleh, karena bukan haknya saya mengakses data-data masyarakat Indonesia. Tapi dokter boleh nggak? Boleh, kalau sudah ada concern dari si pasiennya. Nah, kami membagi lagi lebih detail lagi. Jadi di dalam keamanan data ataupun kami ya, keamanan manajemen informasi tadi, ada kurang lebih 3 hal yang kita pastikan. Pertama, datanya harus rahasia. Kemudian utuh gitu ya. Utuh itu artinya begitu diakses nggak hilang. Kemudian juga harus tersedia setiap saat. Kapan saja mau dibutuhkan datanya bisa diakses. Dan kemudian paling paling penting lagi adalah awareness. Jadi masalah keamanan di Satu Sehat ini, data ini, kami menyikapinya sebagai share responsibility. Artinya tanggung jawab ini tanggung jawab bersama. Bukan hanya dari kami, Kementerian Kesehatan, tapi juga tadi kan, seperti dari apa PKB, ya PBIK ya, Persatuan Keluarga KBI. Karena ya KBI, sorry, PKBI kan juga punya sistem. Jadi juga harus tetap menjaga sistemnya agar tidak bocor. Dan kami juga dari yang mengumpulkan data semuanya juga memastikan bahwa kami juga harus tidak bocor. Termasuk masyarakatnya harus peduli dan aware. Makanya sekarang kan ada two authentication. Bahkan sekarang Gmail ada tiga tiga authentication ya. Yang terakhir adalah passkey. Jadi teman-teman juga harus selalu, jangan-jangan nanti di tahun berikutnya ada 4 passkey gitu ya, 4 authentication. Nah itu juga harus dijaga, dipastikan supaya bocornya jangan dari diri saya sendiri gitu ya. Termasuk kan ada sekarang dikirim WhatsApp, ada APK gitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu juga perlu dipastikan. Nah, salah satu tujuan dari RCC ini kan juga memberikan awareness gitu, kepada teman-teman sekalian agar mereka peduli terhadap keamanan datanya dari sendiri. Nah, yang privasi, apa pelaporan di yang mengelola tadi ya, ada lembaga PDP-nya. Kalau di kita tuh ada sistem ataupun BSSN. Kalau misalnya ada kejadian keamanan data. Ya. Terus kalau kejadian perlindungan data pribadi ada lembaga PDP yang belum tahu kapan Belum dibentuk. dibentuknya. Terus kemudian berikutnya lagi di data pribadi itu kita juga harus memastikan datanya ada lognya. Lognya itu artinya data ini diakses oleh siapa ya, gitu ya. Jadi masyarakat itu berhak tahu data saya diakses oleh siapa saja, oleh dokter X, oh oleh si researcher A, oh oleh si Pak Anu, Pak, kemudian oleh si X gitu ya. Itu harus ada lognya. Makanya di Satu Sehat kita sedang menyiapkan log dari setiap data tadi. Seperti Bapak dan Ibu sekalian, kan datanya ada di bank. Siapa yang akses datanya di bank, tahu nggak? Kan nggak tahu. Nah, itu harus ada namanya ROPA, Report on Processing Activity. Nah, ini sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang PDP. Dan kemudian juga dari sisi resikonya, data itu kira-kira kalau saya bikin fitur A, B, C, D, E, berimpact nggak terhadap data pribadinya. Makanya perlu ada private impact assessment, baik pada saat sebelum dibangun sistemnya maupun pada saat juga sudah. Termasuk ada petugasnya nih DPO gitu ya, bukan data pencarian orang ya. Data Protection Officer yang sampai saat ini juga masih belum jelas kalau di kementerian siapa yang jadi DPO-nya, apakah Irjen ataukah Pak Sekjen atau Kakak Pusdatin, itu juga sampai saat ini masih belum clear. Tapi kita tetap jalan dengan menunjuk paling tidak ada pihak yang tiga pihak gitu ya. Ada orang yang legal, gitu ya. Ada yang pengendali datanya, ada yang berurusan dengan teknis. Paling tidak tiga itulah yang jadi DPO-nya. Dan kemudian juga parameternya apa? Yang bedanya kalau privasi itu adalah confidentiality-nya, terungkapnya data pribadi. Kalau yang sebelah kanan, security bukan hanya confidentiality, tapi keutuhan dan kemudian juga ketersediaan, availability, dan lain sebagainya. Nah, ini yang supaya bisa membedakan ya, mana perlindungan data pribadi, mana yang security.
Dan ada juga dedicated timnya kalau di security, yaitu ada Chief Information Security Officer-nya atau IT Security-nya lah. Ada Head of IT Security-nya. Nah, kebetulan di sini saya juga ajak teman-teman yang menggawangi itu ya. Ada IT Security dan tim GRC juga, Government Risk Compliance, untuk memastikan ini udah comply belum dengan Undang-Undang PDP maupun keamanan security. Termasuk tadi ya, di sebelahnya ada risiko manajemen apa yang kita lakukan. Ada pentest, ada VA, pengujian keamanan, dan lain sebagainya. Nah, saya mungkin langsung skip aja ke berikutnya. Apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk memastikan meminimalkan terjadinya kebocoran ya terhadap data-data kesehatan kita. Secara undang-undang sudah cukup lengkap. Rangka regulasinya sudah ada. Undang-Undang 17, Undang-Undang PDP, Undang-Undang ITE, termasuk juga turunannya, PMK, dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa data ini boleh diakses dari sisi pemeriksaan datanya. Nah, kemudian saya mau bicara mengenai perlindungan data pribadi. Jadi, kami berupaya untuk memastikan pada saat dikumpulin, ada nggak concern-nya gitu ya. Ada nggak amanat undang-undangnya. Ada nggak ini misalnya terkait dengan kriminal atau kemungkinan misalnya si pasien tidak sadar gitu, boleh nggak datanya diakses? Bagaimana caranya mengaksesnya? Itu semua ada di dalam aturan gitu. Sehingga pada saat dikumpulin harusnya comply dengan tata kelola yang sudah dibangun tadi. Nah, kemudian juga setelah dikumpulin, diolah juga harus dipastikan datanya hanya boleh diolah oleh pihak tertentu. Kalaupun diolah, jadi Undang-Undang PDP ini bukan artinya membatasi kita bisa mengolah data, menganalisis, tapi ada gimana caranya bahwa data ini bisa diolah tetapi tetap aman. Misalnya di masking, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian pada saat disimpan, tadi sudah disebut namanya enkripsi, gitu ya. Dan kemudian kapan paling lama disimpan dan lain sebagainya itu sudah diatur di dalam regulasinya. Kemudian juga pada saat disebarluaskan. Contoh misalnya, saya dulu pernah diskusi juga, boleh nggak kita mempublikasi data misalnya jumlah pasien HIV di wali kota, jumlah pasien HIV di RW. Di RW jelas nggak boleh, walaupun agregat ya, karena orang nanti langsung mengidentifikasi, oh ini kurang lebih yang orang yang kurus, berarti dia penderita HIV. Nah, jadi kita juga harus bisa uji konsekuensi ya namanya kalau di dalam undang-undang KIP, uji konsekuensi terhadap data yang kita publish juga pada saat penyebarluasan, walaupun hanya total gitu ya, tapi harus lihat dampaknya gitu. Dulu juga pada waktu COVID kan juga boleh nggak kita menyebut orangnya gitu ya, boleh nggak data ini kita sebut by name-nya. Nah, itu juga sama. Termasuk juga tadi disebutkan apakah nama saja itu data rahasia, apakah tanggal lahir data rahasia? Nama kalau berdiri sendiri bukan data rahasia gitu. Misalnya nama Pak Basra, Kang Basra, saya publish, itu data rahasia bukan? Kan enggak mungkin ya. Nah, kemudian tanggal lahir kalau berdiri sendiri juga bukan rahasia. Tapi sekarang justru jadi agak aneh. Nik aja kita udah tahu nama tanggal lahir kita gitu ya Pak. Kok data body kita juga justru ada di situ. Nah, ini juga perlu disikapi pada saat menyebarluaskan, pada saat menyiapkan data juga perlu dipastikan itu tidak comply dengan PDP. Kemudian juga pada saat digunakan, ya. Digunakan oleh misalnya nih Dinkes, berhak gak dia mendapatkan data-data kesehatan gitu ya dari Faskesnya, itu harus diatur secara regulasi maupun juga secara informasinya. Nah, untuk menuju ke sana gitu ya, banyak hal yang kita siapkan mulai dari kebijakan, SOP gitu ya, istilahnya ada people, process, teknologi lah. Kemudian juga ada mengenhance teknologi yang ada, ini pasti selalu kejar-kejaran. Apakah sudah cukup dengan ada DDoS, ada firewall, kemudian ada end protection lagi, kemudian ada hardening server dan lain sebagainya. Cukup banyak teknologi yang harus kita implementasikan di sana, termasuk kesiapan organisasinya, awareness ya, internal maupun juga masyarakat, di rumah sakit. Nah, saya saat ini sedang melakukan pendampingan terhadap 3 rumah sakit, terhadap maturity level keamanan informasinya, terhadap kesiapan organisasinya. Ada yang sudah cukup pede gitu ya, oh saya punya security infrastruktur yang cukup baik. Misalnya
dengan brand tertentu, Palo Alto gitu ya. Wah, bukan karena sudah punya Palo Alto tidak bisa ditembus, tetapi karena gagal men-setting dengan baik, itu juga bisa ditembus. Jadi artinya perlu selalu improvement di sana. Dan kemudian ada sertifikasi dan auditnya, serta harus ada update dan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa kita tidak ada serangan yang diam-diam tadi gitu ya, tiba-tiba datanya dikirim pelan-pelan gitu ya, sehingga nggak curiga kan kalau dikirimnya 1 kilobyte 2 kilobyte, tapi tentunya kan lama-lama juga jadi besar kan datanya. Nah, ini beberapa contoh implementasi keamanan data yang kami siapkan. Jadi ada privacy impact assessment, ada klasifikasi data, data masking, enkripsi, dan sebagainya. Saya menjelaskan satu persatu. Nah, PIA, gitu ya, Privacy Impact Assessment, ini ada di Undang-Undang PDP. Jadi kita harus mengecek profilnya, risiko terhadap keamanan data dari masing-masing gitu ya. Kita udah mengidentifikasi semua variabel, semua activity yang ada di dalam satu sehat. Ya. Ini kurang lebih apakah sangat tinggi risikonya, ataukah ini rendah, ataukah sangat-sangat rendah, sehingga jadi kita bisa tahu kalau data yang sangat rendah ya nggak perlu terlalu tinggi pengamanannya. Tapi kalau yang kritikal berarti harus benar-benar dipastikan ada enkripsinya, terus kemudian ada maskingnya, ada identifier dan sebagainya. Kemudian kita klasifikasi lagi datanya. Tadi ya, misalnya nama, rahasia, tanggal lahir rahasia, agama rahasia, alamat, mungkin kita sebut terbatas. Nah, harus ada identifikasi. Ini juga dilakukan oleh seluruh vaskes yang memegang datanya. Ini amanat Undang-Undang PDP. Kemudian masking. Pada waktu diakses gitu ya oleh misalnya dinas tertentu, bisa disebutkan, tapi namanya sudah kita masking, sehingga orang nggak tahu ini siapa gitu ya. Tapi tahu individunya. Apa namanya, bukan individu, tapi lebih kepada data detailnya. Gitu ya. Ini juga harus dilakukan. Dan kemudian enkripsi. Enkripsi bukan hanya pada saat disimpan, tapi juga pada saat dikirim. Contoh misalnya dari satu sehat mobile, kemudian dari platform satu sehat, itu juga kita enkrip. Ini seperti WhatsApp ya. WhatsApp itu kan juga sama. Waktu dikirim, sudah dienkrip. Dan kemudian pada saat digunakan juga sama. Nah, kurang lebih ilustrasinya sebelah kanan ini. Jadi, begitu di tapping, orang juga nggak ngerti ini maksudnya apa. Kecuali dia punya jadi clipnya. Dan kemudian juga di tagging, ya, untuk mengidentifikasi aset-aset mana yang berisi informasi data pribadi. Itu kita tagging juga. Jadi memang lumayan sih, cukup banyak sekali yang harus kita lakukan untuk memastikan data yang terlindungi dan kemudian aman. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah ISO. ISO ini lebih kepada tata kelola yang harus dilengkapi dengan activity yang tadi ya. Jadi bukan hanya orang ada yang udah ISO sudah cukup bangga gitu ya. Justru ini jadi ujian kita, apakah mengimplementasikan ISO secara lebih benar. Kalau di kita ada 2 ISO yang sudah kita terapkan. Pertama yang umum 27001, dan kemudian yang berikutnya lagi adalah 27009-nya Health Information Security atau mendekati HIPAA ya, HIPAA Compliance. Nah, kurang lebih itu yang kita lakukan. Mudah-mudahan inisiatif dan kemudian kejadian kemarin ini menjadi pelecut kita untuk tetap lakukan digital, tetapi memitigasi risiko yang ada dengan cukup baik gitu ya. Bukan justru menantang, tetapi ini adalah dalam rangka memperbaiki dan mendapatkan masukan dari bapak-bapak dan ibu sekalian. Itu kurang lebih. Makasih. Oke, terima kasih Pak Setiaji, luar biasa. Ini sebenarnya saya jadi bertanya-tanya sih, Kementerian Kesehatan menerapkan ya punya kerangka kerja yang buat saya sih cukup advance ya, terkait dengan keamanan dan privasi, mulai dari kebijakan standar, privacy enhanced teknologi dan seterusnya, sampai tadi ada ISO sudah menerapkan standarisasi ISO juga, dan juga tadi di awal juga bahkan di SDM-nya organisasinya sudah ada IT security dan lain sebagainya. Just wonder Pak Setiaji nggak, ya mungkin ini Bapak bisa jawab atau enggak sih, kalau KL lain sudah menerapkan hal seperti itu belum Pak ya? Waduh, nanti bisa cek sendiri ya. Gitu, Pak. Soalnya cuman kalau misalnya eh ya sebagai orang awam gitu ya, ini apa yang dilakukan oleh Pak Setiaji, oleh Kementerian Kesehatan ini kan sebenarnya sesuatu yang cukup advance, dan memang seharusnya ini kan inline banget sama yang disampaikan Pak Irwin di awal gitu ya. Ini loh udah jelas steppingnya seperti itu, dan dijabarkan dengan detail oleh Kementerian Kesehatan, bahwa ya apa yang disampaikan Pak Irwin tadi sudah kami laksanakan. Tapi ya saya kok
apa ya, agak pesimis kalau KL lain apakah melakukan hal yang serupa. Tapi ya itu bukan bukan di tempat Pak Setiaji untuk menjawab. Tapi terima kasih Pak Setiaji. Ini menarik banget apa yang disampaikan dan ini mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah muncul di kolom chat gitu ya terkait dengan tadi yang di awal, apakah data kesehatan yang bocor itu apa saja? Tadi sudah dijelaskan bahwa memang bocor apa diserangnya PDN sementara di akhir bulan Juni kemarin ini tidak berpengaruh ke data kesehatan di satu sehat karena memang datanya tidak disimpan di tempat yang diserang tersebut gitu ya. Jadi itu mungkin apa namanya sebagai jawaban singkat dulu. Nanti kita di sesi akhir akan bertanya bisa bertanya untuk mendapatkan pendalaman lagi dari para narasumber dan ya mungkin tadi juga banyak sekali yang eh, bicara terkait ya kita udah disuruh ngamanin tapi ternyata yang megang datanya pengelola datanya ini yang justru teledor gitu ya yang justru membocorkan data kita tetapi bagaimanapun kita nggak boleh apa ya pesimis dan nggak boleh lengah karena ini dari hulu ke hilir, dari semakin dari hulunya kitanya sebagai pemilik datanya aware, melakukan hal-hal yang memang seharusnya kita lakukan sampai ke hilirnya di pemegang yang pengelola datanya juga melakukan hal yang aware. Ini kemungkinan kebocoran data, kemungkinan serangan keamanan ini mungkin akan lebih menurun kemungkinannya karena tidak ada yang 100% keamanan digital itu tadi Pak Setia juga menyampaikan tidak boleh jumawa karena memang tidak ada yang 100% aman di dunia digital tetapi bagaimana kita bisa mengoptimalkannya dengan langkah-langkah yang tadi disampaikan Pak Setiaji sama Pak Irwin di depan. Nah, untuk ngomongin personalnya nih, saya mungkin mau lanjut ke Ibu Novi Kurnian dari Siberkreasi. Eh, Sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan kita nih sebagai orang awam bicara terkait dengan keamanan digital sebenarnya apa sih Bu yang harus kita perhatikan? Monggo Bu Novi. Oke, suara saya sudah cukup jelas, Mas Ibe. Jelas sekali Bu, monggo. Oke, saya boleh sambil berbagi screen ya. Ya. Oke. Saya kira tadi sudah menarik sekali banyak yang sudah diceritakan ya oleh Mas Irwin, Mas Setiaji. Tentu saja tadi juga sudah sama Mas apa yang satu kok saya tiba-tiba lupa. Mas Dayat ya. Yang bicara tentang disaster gitu ya, yang sebenarnya predictable. Dan saya kira nggak cuma predictable, tapi juga sebenarnya ini repetitif gitu ya, karena berulang, 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 berulang terus. Saya kira hal yang menarik adalah kemudian tadi juga sudah muncul di diskusi dan saya juga baca di chat gitu ya. Lah, ini kita udah capek-capek ya jadi warga digital gitu ya untuk kemudian berusaha melindungi data pribadi tapi kok yang bocorin orang lain dan bahkan pemerintah yang harusnya kita percaya gitu. Dan sebenarnya ini juga tantangan buat pegiat literasi digital ya. Meskipun saya juga akademisi di UGM tapi saya aktif di Berkreasi dan juga Japelidi itu banyak sekali kemudian pertanyaan ketika kita melakukan gerakan atau program literasi digital. Buat apa kita capek-capek jaga data diri, tapi kalau kemudian yang kita titipin itu tidak bisa menjaga data diri kita. Nah, saya kira data kesehatan yang bocor yang kemudian menjadi topik kita hari ini bisa dilihat dari dua sisi. Tadi pembicara-pembicara sebelumnya melihat lebih banyak dari kelalaian pengelolaan data, gitu. Yang saya kira pemerintah patut untuk bekerja lebih keras, gitu ya, bertanggung jawab dan tentu saja melakukannya secara super serius, nggak cuma serius, super serius. Tapi di sisi yang lain sebenarnya kalau tadi disaster yang predictable kata Mas Irwin dan juga repetitif saya tambahkan, sebenarnya juga ada hal-hal yang saya kira kemudian menjadi peluang-peluang bocor data yang kita secara sukarela mungkin tidak sadar kita kemudian berbagi. Saya menggunakan kata kita karena itu adalah pengguna media digital dan mungkin kita. Kenapa kok saya mengambil gambar happy birthday di sini gitu? Karena saya nggak tega untuk screenshot gitu ya.
media sosial yang sekarang lagi tren, gitu. Birthday Club di salah satu media sosial. Yang Birthday Club ini sudah detail banget. Ini saya maaf sedang adzan di sini ya, jadi suara saya mungkin akan lebih terdengar lebih apa namanya kecil. Jadi di Birthday Club yang dibuat di media sosial ini, data pribadi anak itu disebarkan dengan sangat detail. Kelompok-kelompok birthday club yang itu parenting itu per tanggal, bulan, tahun, detail, kemudian dikasih selamat, namanya lengkap, yang posting orang tuanya, terutama ibunya. Memang itu supporting system ya untuk orang tua, terutama ibu, untuk mendapatkan validasi dan juga teman gitu ya, network. Tapi di sisi lain, ini mungkin belum menjadi predictable disaster, tapi sebenarnya terlihat peluang-peluang bahwa data pribadi itu secara tidak sengaja karena kita mendapatkan apa namanya kira-kira keuntungan dari situ. Kayaknya saya keluar di salah satu sisi karena saya pakai dua ya, pakai handphone dan pakai laptop. Nggak apa-apa, saya akan coba lagi bagi. Dari sisi yang satu itu seolah kemudian menjadi teman ketika saat melakukan parenting dengan anak. Di sisi yang lain, dengan sukarela, dengan bahagia, kemudian data pribadi anak itu tersebar begitu saja. Termasuk data kesehatannya, berbagi ketika anak sakit, rumahnya nanti di mana, kemudian rumah sakitnya di mana, penyakitnya apa. Ini juga sebenarnya bisa menjadi disaster sometimes gitu ya, yang kita tidak sadari, dan itu ada di ruang-ruang wilayah-wilayah yang sebenarnya seolah itu membantu tapi juga mempunyai resiko-resiko. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti ini juga tantangan karena kelalaian pengguna internet itu juga mungkin terjadi. Artinya apa? Kalau tadi ada pertanyaan di chat kemudian siapa yang harus bertanggung jawab? Semua. Baik kita sebagai pengguna, sebagai warga dengan posisi kita apapun maupun tentu saja yang dititipin, terutama negara. Yang tadi menarik ketika Mas Edwin menceritakan lah kok pemerintah ini melakukan semuanya gitu. Nah, ini juga perlu ada bagi tugas yang jelas gitu. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya memang aman digital kalau dilihat dari indeks literasi digital gitu ya. Itu PR yang paling besar gitu ya dibandingkan dengan kompetensi literasi digital yang lainnya. Dilihat dari angkanya saja gitu ya. Kalau dilihat dari 2 tahun ini gitu di 2022 dan 2023 gitu. Itu angka yang paling rendah untuk indeks literasi digital itu ada di aman. Kenapa? Karena memang nggak mudah untuk menjaga aman. Apalagi saya kira kita punya budaya itu sebenarnya orang Indonesia itu kan baik hati ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu disebut nyahnyo, suka ngasih. Termasuk ngasih data pribadi. Kita dengan mudah membagikan nomor telepon orang lain ke orang lain tanpa persetujuan yang punya nomor telepon. Kita dengan mudah membagikan data kita gitu ya kemana-mana baik di dunia nyata maupun di dunia digital gitu. Dan kita juga sering menemukan pengelola gitu ya baik yang di level yang paling rendah misalnya di RT, RW maupun di pengelola kegiatan juga tidak dengan hati-hati menjaga data baik itu yang berupa data tertulis, data yang digital maupun kertas ya. Kita senang banget fotokopi data kan gitu ya yang kemudian bisa jadi bungkus ini itu. Saya kira ini tantangan gitu. Dan menjaga atau meningkatkan kemudian penggunaan fitur-fitur safety itu tidak semua pintar menggunakan. Atau kalaupun tahu, tidak semua pengguna ini mau repot-repot gitu ya. Bahkan yang sederhana aja kalau sign up di media sosial atau di aplikasi tertentu, terms yang panjang banget yang termasuk di situ ada perlindungan data pribadinya nanti seperti apa kalau posting foto, kemudian posting video, itu juga nggak dibaca, accept aja. Ini tantangan sebenarnya ya. Tantangannya itu banyak di level paling bawah kita pengguna sampai ke level negara gitu ya. Dan tentu saja industri-industri yang juga mengelola data pribadi kita. Nah, saya kira sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan Siberkreasi dan juga berbagai macam mitranya dengan melakukan gerakan yang masif di beberapa tahun terakhir ini dengan menggulirkan CABE gitu ya, 4 pilar untuk literasi digital. CABE itu dari cakap, aman, budaya, dan etika, terutama aman digital ini sudah banyak dilakukan. Tentu bukan berarti itu akan menyelesaikan semuanya,
Karena yang namanya literasi digital bukan hanya di pengetahuan, bukan hanya di afeksi gitu ya. Bagaimana kita berusaha untuk memahami bahwa data pribadi yang kita pegang, yang sederhananya aja nomor telepon yang kita masukkan ke nomor telepon kita, itu kita juga pengelola loh dalam arti yang sangat mikro. Kita jangan mudah memberikannya pada orang lain tanpa meminta persetujuan oleh yang punya telepon. Ini juga nggak mudah gitu, membangun kesadaran untuk melindungi data pribadi dari skala yang paling kecil. Belum yang skala yang gede yang tadi sudah banyak dibicarakan. Nah, dalam konteks kemudian apa yang dilakukan, sebenarnya inilah yang dilakukan oleh teman-teman pegiat literasi digital, terutama yang menggunakan modul 4 pilar ini sebagai pengejawantahan dari tentu saja roadmap literasi digital di Indonesia 2020 sampai 2024. Nah, ini tentu nggak mudah gitu. Tadi, karena tantangannya tentu saja tidak mudah untuk meningkatkan skill keamanan digital yang tentu saja butuh tidak hanya pengetahuan, tapi juga perasaan gitu ya, afeksi dan juga tangannya untuk terampil, mau melindungi berbagai macam platform dan juga fitur yang digunakan. Dan juga tantangan yang lain tentu saja adalah bagaimana kemudian membangun trust. Yang tadi di sisi yang lain juga dikhianati gitu ya oleh tentu saja pengelola data termasuk pemerintah gitu. Nah, ini juga menjadi PR. Bagaimana secara paralel meningkatkan kepercayaan publik gitu ya atas pengelolaan data, di sisi yang lain juga bagaimana kemudian meningkatkan skill dan juga awareness dan juga afeksi dari masyarakat atau warga pengguna media digital untuk kemudian bisa improve kemampuan mereka sendiri dalam melindungi data pribadi mereka maupun data pribadi keluarga atau orang lain yang dititipkan meskipun levelnya level yang sederhana mikro gitu ya. Nah, sebenarnya banyak juga yang sudah dilakukan. Banyak sekali kampanye-kampanye perlindungan data pribadi, termasuk video yang tadi di awal diputarkan itu kebetulan dibuatkan oleh The Conversation yang mengajak saya dan juga Mbak apa namanya dari dosen dari University Queensland ya, Mbak Fiona gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini, kampanye-kampanye ini selalu dilakukan dari yang sederhana, menjelaskan apa itu data pribadi, contoh data pribadi apa, bagaimana caranya, dari menjaga kerahasiaan akun, menggunakan password, menggunakan software yang legal, menghindari penggunaan koneksi WiFi untuk hal-hal yang penting di sembarang tempat, hanya untuk yang suka-suka aja misalnya gitu. Ya. Kemudian juga membuka tautan yang mencurigakan itu jangan dilakukan. Kalau kemudian dikirimi ini ini dilakukan. Tapi itu saja tentu saya kira masih menjadi PR yang gede karena tadi PR-nya itu ada di banyak level gitu. Jadi pegiat literasi digital sendiri juga sudah banyak melakukan hal untuk mengajak orang aware, tapi tentu saja itu harus ditemani gitu ya oleh pengelola data, ditemani oleh tentu saja apa namanya seluruh pemangku kepentingan. Tadi saya setuju ketika Mas Ibe mengatakan bahwa nggak ada yang 100% aman gitu dan meminimalisir risiko kebocoran data pribadi di bidang kesehatan ya harus menjadi tanggung jawab semua pihak, serius, transparan, berkelanjutan dan kolaboratif. Ini gampang banget ditulis tapi dilakukannya kita sudah kecewa bolak-balik nih gitu ya. Nah, tentu saja tetap yang namanya pegiat literasi digital seperti saya ya tetap harus ngecap terus untuk ngajak atau memberdayakan pengguna media digital untuk selalu kemudian menyadari posisi sebagai agen literasi digital dan menjaga keamanan digital. Kalau tadi di slide sebelumnya sebenarnya kalau menggunakan resep dari Cabe, sebenarnya saya mempunyai resep aman digital ya dari mengatur perangkat keras dan lunak, memaksimalkan proteksi data diri, antisipasi kejahatan siber, menomorsatukan jejak digital, dan yang sering lupa adalah kita harusnya ikut turut mengasuh kelompok rentan, termasuk anak yang seperti yang tadi saya contohkan. Dan tentu harmoni atau kolaborasi antar apa namanya pemangku kepentingan. Jadi memang tantangannya banyak, tapi seperti pertanyaan yang ada di dalam chat tadi, kita harus bergerak semua. Dari manapun kita harus bergerak untuk bersama-sama melindungi data pribadi, termasuk juga data pribadi kesehatan yang sangat penting banget untuk kita. Saya kira itu masih B untuk awalan ya, karena sudah banyak juga nambahin gitu. Oke, terima kasih Mbak Novi. Jadi memang awareness memang harus dibangun dari sisi individu juga ya. Dan ini yang memang ya kadang-kadang ya balik lagi ke kebocoran data itu tadi. Terima kasih nih Mbak Diana tadi juga share
di kolom chat yang bilang bahwa 70% kebocoran data itu banyak faktor di manusianya. Kemarin juga kalau nonton apa Close the Door Deddy Corbuzier terkait dengan PDN ini sama Teguh juga bilang kemungkinan besar ini emang ada di humannya ya di orangnya. Oleh karena itu betul awareness dan tadi amanah ini memang harus didorong. Oke, baik, kita sekarang akan masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Kalau ada yang mau langsung bertanya boleh resen. Tapi saya akan ngulik dulu yang ada di kolom chat dari awal tadi sebenarnya dari Pak Ferry Kamil yang sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Setiaji. Data kesehatan yang bocor itu data apa aja? Eh, Tadi sudah dijawab bahwa tidak ada dalam kasus PDN ini tidak ada. Tetapi ini mungkin Pak Setiaji eh, ingin bertanya juga memang karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa apa ya transaksi data kesehatan itu memang dari bawah banget kalau misalnya bicara dari bidan gitu ya kemudian masuk ke puskesmas puskesmas masuk ke dinkes kota kabupaten masuk ke dinkes provinsi sampai Kementerian Kesehatan itu alurnya banyak sekali kalau sependek pengetahuan saya seperti itu. Nah, antisipasinya sendiri dari Kementerian Kesehatan Pak karena memang ini kan banyak ya itu tadi panjang jalannya tetapi bagaimana sih sebenarnya antisipasi agar kebocoran apa ya penyalahgunaan data lah, lebih tepat seperti itu karena belum tentu bocor tapi penyalahgunaan data pribadi yang mengalir dari hulu tadi dari bidan gitu sampai ke Kementerian Kesehatan itu bisa dicegah oleh Kementerian Kesehatan. Silakan Pak Setiaji. Ya, terima kasih. Seru sekali. Ini pertanyaan dari moderator aja udah seru ya, apalagi dari teman-teman sekalian nih. Ya, jadi ini saya mau koreksi dulu. Jadi data itu nggak ngalir berjenjang ya, bukan kayak rujukan nih, Ya, bukan oke. dari fase 1 fase 2, tapi sebenarnya langsung ke sistem kita. Tapi justru yang isu berikutnya adalah akses data nih. Jadi yang mengakses data, misalnya Dinkes, terus kemudian dokter, atau mungkin bidan, atau kader nakes, dan lain sebagainya. Nah, itu ada namanya kontrol akses level yang sudah didefine sedemikian rupa, ini boleh aksesnya sampai selevel apa. Dinkes boleh nggak akses data pribadi sampai dengan detail? Karena tujuannya buat apa gitu. Kalau mereka kan cukup hanya tahu agregat saja, numbers gitu ya. Nah, itu juga harus diatur dalam sifatnya tata kelola. Tata kelola tadilah yang penting mengatur hak akses tadi. Nah, karena di dalam PDP itu kan pengendali data memiliki tanggung jawab. Siapa saja yang boleh memproses datanya. Ini juga harus diwaspadai gitu. Karena semangat biasanya daerah pengen ngumpulin data, ngopi datanya gitu ya. Ke dalam sistem mereka, padahal mereka kena nanti PDP gitu. Nah, semangat seperti ini juga saya selalu berikan awareness ya ke teman-teman di daerah, termasuk juga Paskes dan lain sebagainya. Pertama bahwa ini punya risiko. Kalau Anda ngumpulin berarti Anda tadi ya amanah. Nah, caranya amanah berarti kan harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada di dalam PDP tadi. Dan tahapannya tadi sudah saya sebut banyak sekali yang perlu dilakukan. Nah, itu satu. Kedua adalah kita siapkan namanya semacam playbook. Playbook itu ya semacam guideline, minimum requirement untuk menyiapkan datanya supaya minimum aman gitu, minimalisir risiko. Nah, itu ada panduannya sebenarnya. Dari BSSN sebenarnya sudah ada. Itu yang kita coba. Kedua, yang ketiga adalah ada namanya CISET sektoral. Jadi BSSN itu punya aturan mengenai siapa saja data-data mana, sektor mana saja yang dianggap vital. Salah satunya adalah kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kami sudah bentuk CISET sektoral untuk membina Paskes, membina daerah, bagaimana mengamankan data-data tadi. Nah, ini tahapan yang masih perlu kita sikapi, termasuk ujungnya nanti awareness. Itu kan. Oke, terima kasih Pak Setiaji. Ya, ya tentunya ya saya sih sebenarnya sangat-sangat concern terkait bagaimana sebenarnya awareness dari pengendali dan proses pemroses data ya untuk ya at least punya punya gambaran yang cukup menyeluruh terkait bagaimana melindungi data pribadi seperti yang disampaikan oleh Pak Setiaji ini. Oke, saya mungkin beralih ke kalau sekali lagi kalau ada yang mau bertanya secara langsung boleh resen atau kalau sungkan boleh ditulis di kolom chat. Saya mungkin balik lagi ke kolom chat, saya mungkin ke Om Irwin nih. Om Irwin ini ada pertanyaan dari Vijay.
Ada dua sebenarnya pertanyaannya yang saya akan coba rangkum langsung satu. Ini pertanyaannya menarik sih. Idealnya PDN ada di bawah KL siapa ya, kementerian atau lembaga siapa ya, atau apakah perlu membentuk lembaga baru gitu. Itu satu. Dan yang kedua dari Pak Vijay ini terkait dengan pola pelaku ransomware yang nggak lazim, tadi juga sempat disinggung sedikit, memberikan dekriptornya secara cuma-cuma, ya. Kira-kira ada nggak sih kalau di obrolan di komunitas sebenarnya ini motif pelaku ini apa sih? Bener karena berbagai macam diskusi terkait ini nih aneh banget nih. Bukan bukan dari apa tabiatnya bukan dari pelaku apa dari grup ransomware yang biasa yang kok ada istilah minta maaf lah, ngasih description dan segala macam itu kan aneh sekali gitu buat eh, apa yang biasa tahu mengamati perilaku dari pelaku ransomware. Oke, yang pertanyaan pertama dulu boleh Bang Irwin. Di Baik, bawah siapa nih KL yang harusnya PDN ini dikelola? oke, makasih Om Indri. Eh, apa manggilnya udah Bapak, Om, Mas, ya, ya, Nggak jelas. semuanya ya. Terserah deh ya. Sebenarnya kalau menurut saya ya, ya, mau di bawah KL siapapun nggak masalah, Hmm. ya, karena bukan itu masalahnya di bawah siapa. Yang menjadi masalah itu apakah eh, dalam operasionalnya sehari-hari itu taat kepada kaidah-kaidah keamanan. Itu yang paling penting, ya. Jadi mau di bawah KL manapun nggak masalah. Nah, tapi kalau mau dikatakan kritikan terbesar kepada ide pusat data nasional ini adalah kata-kata pusat itu tersendiri Hmm. yang menjadi kritik terbesar. Karena yang dijalankan sekarang kata-kata pusat itu bukan cuman kata apa nama, tapi betul-betul literal dijalankan terpusat. Itu Infrastrukturnya ya. yang terpusat itu yang menjadi kritikan besar dari teman-teman ini. Hmm. Padahal kita tahu kalau di internet itu trennya itu distributed, ya. Teknologi setahu saya ya di PDN itu teknologinya semua ada kok, ya. Ya virtualisasi, backupnya ada, cloud-nya ada, tapi dijalankan di satu tempat. Itu yang menjadi kritikan terbesar. Berarti desain awalnya udah salah. Kalau kita mau benar ya, paling enggak eh, barang itu harus ya tersebar di minimal 4 lokasi, ya. Hmm. Dan teknologinya tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi misalnya menggunakan cloud teknologi, jadi teknologi cloud awan ya, sehingga eh, apa namanya yang namanya resilience ini terbangun dengan sendirinya. Si kita kalau misalnya ada di 4 lokasi, ya semuanya berjalan, semua saling backup. Kalau salah satu kena serangan, itu kan masih ada yang lain untuk bisa membantu mengembalikan layanan tersebut. Karena teknologinya cloud itu kan bisa melakukan itu. Jadi cloud itu istilahnya kita udah nggak tahu lagi sebenarnya ini ada di mana, tapi didistributif. Walaupun begini ya, sebenarnya teknologi ini ya, konsep teknologi ini itu bukan teknologi baru. Dari 20 sekian tahun yang lalu itu ya masih masih di abad ke-20 di hard disk aja kita kenal kan namanya RAID system, ya. RAID system itu dikatakan minimal punya 5 hard disk kan. Kalau ada hard disk yang rusak, salah Masih satu ada. dari 5 hard disk yang rusak, kan kita tinggal cabut, nggak usah dimatiin tuh sistem, Ya. ya. Tapi kalau hard disk kita cuma satu rusak, ya udah sistem kita matiin dulu, bongkar hard disknya. Tapi kalau pakai namanya RAID system, dari 20 sekian tahun yang lalu itu sudah ada tuh yang teknologi seperti itu, hot swapping. Nah, kalau 20 sekian tahun yang lalu aja teknologinya sudah bisa begitu, bisa kebayang sekarang. Sekarang itu yang namanya network itu udah secanggih itu. Lebih Eh, mudah melakukannya dan harusnya. saya sendiri terus terang waktu menyusun layanan kami yang dulu itu, yang DNS
itu juga menjalankan konsep yang sama. Kami tempatkan di kurang lebih ada 5 atau 6 lokasi. Tidak ada tuh istilahnya down kalau kita maintenance, ya. Kita kena serangan, ya kena serangan juga pernah. Nah, maintenance pasti kita lakukan maintenance, tapi nggak ada istilah down. Kenapa? Ya karena memang kita atur supaya Ya. ada resilience gitu. Nah, jadi kalau mau ditanyakan ke saya, ini di KL yang sebelah mana? Ya udah terserah aja KL-nya yang mana, Yang ya, yang penting sesuai dengan apa namanya tugas fungsinya. tupoksinya lah istilahnya, Ya. ya, istilah birokrat kan, tupoksinya. Ya sesuai dengan tupoksinya aja, ditaruh di mana. Cuman Fungsi kalau kalau syarat, sekarang tugas fungsi nggak pakai pokok kan. oh ya Istilahnya. tugas fungsinya Fungsinya. udah istilah lama ya. Udah lama kalau tupoksi. Sekali lagi kami praktisi itu nggak pernah mikirin ini harus di mana gitu loh. Yang kita pikirkan ini bisa bener nggak nih jalannya. Itu yang paling penting di sisi kita itu ini bener nggak jalannya. Kalau bener jalannya mau ditaruh di mana aja nggak masalah gitu. Ya. Eh, itu ya. Kemudian Nah, yang apa lagi kedua tadi? nih terkait motif. Ah? Motif Kalau si motif gini loh. Aduh, saya kenapa? sih eh, gampangnya gini deh. Kalau sama penjahat kita mau ikutin permainan dia atau kita mau bikin permainan kita sendiri? Nah, Itu pertanyaannya. Mau ikutin mainan dia silakan aja. Dikasih dekriptor, kita ikutin, terus kita restore semua data-data. Sekarang saya mau tanya, eh, dari semua data yang direstore itu sudah disanitasi belum? Karena kalau dugaan kami, ketika PDNS ini dijalankan sekian tahun yang lalu, itu nggak disanitasi tuh. Waktu masuk KL-KL ini masuk, mulai simpen data di situ, kemungkinan besar tidak disanitasi. hmm. Karena kan analisanya kan ransomware itu nggak 1 hari 2 hari, apalagi untuk data yang sebesar ini. Itu pasti tahunan. Nah, itu disanitasi nggak tuh waktu masuk dulu pertama kali, ya. Terus sekarang kita mau decrypt lagi, oke ada data. Saya curiga jangan-jangan dia nggak sempat ngambil datanya semua gitu ya. Sampai oke deh dikasih decryptornya, kali-kali masih ada di dalam sistem, besok saya ambil lagi datanya gitu. Gitulah kira-kira. Jadi Oke. kita mau ikutin mainan yang siapa? Masa negara kalah sih sama hacker? Ya, Tapi diikutin hackernya mau ngasih, negara senang amat. Iya, kami udah dikasih dekriptornya. Aduh, kok senang banget. Kalau masuk jebakan berikutnya gimana? oke. Enggak, maaf, mohon maaf nih kalau kami sih praktisi nggak biasa ngomong halus-halus gitu di per manis-manis. Enggak, kayak saya ngomong yang nyata-nyata aja. Kalau ternyata di dalam sistem yang didekripsi itu masih ada ya malware-nya. Terus dia ngambil data lagi terus gimana? Ternyata kan ini namanya kena 2 kali, kena 3 kali, entah kena berapa kali gitu loh. Jadi enggak lah, jangan ikut permainan mereka lah. Udah, itu kesimpulannya sistemnya disusun ulang aja, ya. Ya, Disusun ulang sistemnya sesuai dengan kaidah-kaidah keamanan, ya. Nggak usah oke. kita bilang, oh udah dikasih dekripsinya, udahlah nyalain lagi, gitu loh. Itu sih Oke. kalau dari saya. Oke, terima kasih Pak Irwin. Cukup jelas mungkin ya Pak Vijay. Nah, ini mungkin sekarang saya ke Mbak Novi nih. Ini ada pertanyaan dari Budiana juga yang menggelitik sebenarnya. Ya udahlah, ini udah disaster, udah istilahnya recovery-nya juga udah ya gitu deh, gitu loh. Mitigasinya juga ya gitu deh. Tapi sebenarnya nextnya seperti apa khususnya terkait dengan kalau ya karena saya tahu juga Mbak Novi di apa ya sangat dosen komunikasi juga ya. Jadi ini menarik juga pertanyaan dari Budiana. So sebenarnya yang harusnya itu rancangan komunikasi publiknya seperti apa sih? Kok kayaknya kemarin agak simpang siur gitu ya? Gimana? Oke, saya kira memang ada persoalan ya, nggak jauh beda dengan ketika kita menghadapi pandemi di awal. Komunikasi publik dari pemerintah terutama ketika menghadapi bencana seperti ini, bencana digital ya, yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi maupun yang lain, seringkali itu gerabak-gerubuk ya, tidak terencana dengan baik. Padahal sebenarnya persoalan seperti ini udah berulang kali. Artinya nggak cuma bencana alam, bencana digital ini kan juga berulang kali, repetition. Makanya tadi saya bilang repetition. Kenapa? Karena memang belum atau mungkin berganti-ganti orang sehingga caranya mengkomunikasikan informasi itu cenderung gitu ya,
cenderung kemudian menjadi personal. Siapa yang sedang menjadi pejabat yang menangani, kemudian memberikan komentar, dan komentarnya juga kadang buru-buru, kadang-kadang juga menjadi tidak semacam empatik ya kepada warga gitu. Padahal di dalam konteks krisis seperti ini, yang paling berat adalah kemudian bagaimana membangun kepercayaan publik. Jadi saya kira memang perlu ada niatan yang dengan lebih khusus gitu ya. Mungkin perlu menyusun template-template komunikasi krisis gitu ya, terutama kalau berkaitan dengan adanya bencana. Ini tidak hanya bisa digunakan dalam bencana terkait informasi, bencana alam pun juga begitu. Kita seringkali masih, kalau bahasa Jawanya kedandapan ya, atau menjawabnya itu seenaknya sendiri, secepat-cepatnya. Nah, padahal sebenarnya bukan itu gitu ya. Jadi saya kira masih jadi PR karena kita harus lihat gitu ya. Komunikasi publik ini kan sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan informasi apa saja yang mau disampaikan, tapi kita ingin menjangkau siapa gitu. Dalam konteks kasus yang gede seperti ini, general publik itulah yang kemudian harus disapa gitu ya. Dan tentu saja sapanya harus dengan penuh simpatik, informatif, dan eh, dikurangi deh basa-basinya, atau dikurangi lah yang kemudian merendahkan misalnya warganya sih nggak hati-hati misalnya kayak gitu itu saya kira penting untuk kemudian selalu diupayakan untuk gimana ya namanya juga komunikasi publik gitu ya, jadi harus lebih to the point tapi juga strategis. Saya kira itu yang bisa secara umum ya, karena case by case-nya nanti akan beda-beda gitu ya. Termasuk juga ini bolak-balik. Jadi saya juga bingung nih, data pribadi bolak-balik bocor ini cara menanggapinya kok masih simpang siur juga gitu. Perlu ada perumusan spesifik nih, template-template apa yang bisa digunakan untuk menyapa publik untuk membangun kepercayaan yang baru aja mulai percaya lagi jatuh lagi, baru mau mulai percaya lagi jatuh lagi. Ini kayaknya bolak-balik kayak kalau warga ini udah kayak diantemi atau dipukulin kiri kanan gitu ya. Saya kira itu masih PR banget memang. Ya, kita hanya bisa pasrah sementara ini diantemi bolak-balik. Oke, kembali ke Pak Setiaji. Ini ada dua pertanyaan di bawah nih baru masuk di kolom chat. Pertama dari Pak Bambang Agus. Eh, Bagaimana dengan sistem online yang dimiliki oleh Dirjen Pelayanan di Kemenkes RI sekarang ini? Itu dulu mungkin Pak, nanti yang pertanyaan kedua berikutnya. Saya juga kurang paham ini sebenarnya eh, sebenarnya apa sih sistem online yang dimiliki Dirjen Pelayanan Kemenkes, mungkin bisa dijawab Pak Setiaji. Oke, jadi saya mungkin mau kasih background dulu, kenapa semangat satu sehat itu terjadi gitu ya. Jadi kita ini ingin sebenarnya mengurangi jumlah aplikasi yang kita buat. Di Kemkes itu ada 400 aplikasi. Bisa Oh, bayangkan gimana ngurus 400 aplikasi, satu aplikasi aja kita pusing sekali gitu ya. Makanya yang kita lakukan adalah mulai memangkas aplikasi-aplikasi tadi supaya jadi paling tidak 9 lah dari 400 gitu ya. Nah, salah satunya juga ada tuh di Dirjen Yankes, kemudian di yang paling banyak di primer tuh serang di Kesmas itu ada 40 sampai 50 aplikasi. Jadi bertahap kami sedang mulai mematikan dan kemudian mengintegrasikannya dengan SIM RS karena datanya sebenarnya ada di medical record, buat apa diinput ulang lagi gitu ya. Nah, salah satu di Yankes tadi ada seperti Sirius Online, Sirius Rute, dan sebagainya. Kalau ditanya apakah udah cukup aman, memang belum cukup aman, karena masih banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki gitu ya. Mulai dari apa pentestnya gitu ya. Pentest ini sering dilakukan bukan hanya di awal saja, tapi juga pada saat dirubah, ditambah modulnya, itu juga harus dilakukan pentest. Kemudian juga penempatannya. Jadi kalau ditanya 100% aman, belum aman. Nah, saya perlu jujur aja, makanya tujuan kami adalah mulai mematikan tadi supaya kami konsentrasi fokus ke hal-hal yang memang kritikal tadi. Nah, kurang lebih itu jawaban dari saya. siap. Berikutnya nih, mudah-mudahan terjawab Pak Bambang. Berikutnya dari Yulistri Ananda, izin bertanya, ke depan dan sedang berjalan semua vaskes wajib RME, rekam medis elektronis ya. Apakah kita wajib inform konsennya ke pasien jika data dan diagnosanya nanti masuk RME? Dan apakah pasien bisa atau berhak menolak? Karena ada ketakutan tadi seperti yang disampaikan Bang Dayat, jika bocor, kalau penyakitnya mungkin sederhana, bapil mungkin nggak masalah, tapi kalau sensitif seperti tadi disebut HIV, HIV mungkin akan jadi apa
permasalahan buat si pasien. Dan yang kedua, apakah Kemenkes karena ini menjadi wajib menyediakan platform gratis untuk RME-nya karena sekarang banyak beredar platform yang menawarkan rekam medis elektronik yang berbayar. Monggo Pak Setiaji. Ya, saya mau kasih informasi dulu. Jadi ada dua metode ya untuk mengakses data rekam medis pasien. Satu yang sifatnya opt-in dan satu sifatnya opt-out. Di Australia pada waktu awal-awal mereka mau RME itu adalah opt-in. Jadi ditanya dulu pasiennya mau nggak diakses oleh oleh negara gitu ya. Itu namanya opt-in, optional untuk in. Kemudian dia nanti setelah bisa masuk ke dalam sistem kemudian keluar. Tapi itu terbukti gagal karena nggak ada yang mau, hanya sedikit. Nah kemudian baru mereka merubah namanya opt-out. Defaultnya adalah in, semuanya wajib masuk dulu, datanya bisa diakses dan kemudian disimpan oleh sistem. Nah kemudian mereka punya hak untuk keluar, namanya option out. Nah, itu yang kita lakukan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang 17 tadi. Jadi, defaultnya adalah in. Dan kalau masyarakat mau menolak datanya diakses, tapi nanti ada kerugiannya, dokter nggak bisa lihat riwayat rekam medisnya, ya itu silakan aja, karena itu kan haknya masyarakat. Gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi, di negara Indonesia kita memperlakukan namanya opt-out. Ya, diedukasi ke teman-teman sekalian. Nah, kemudian apakah boleh ada tambahan income concern? Silakan saja untuk memperkuat. Tapi secara undang-undang itu adalah in defaultnya. Bisa ya. Ya, Oke. dan kemudian di dalam satu sehat masyarakat bisa membatasi. Misalnya hanya sebagian saja datanya diakses, mungkin hanya resume medisnya saja, atau obatnya saja, atau dan lain sebagainya. Dan itu ada batas waktunya. Dan kemudian ditutup sama sekali, atau dihapus. Nah itu adalah haknya pasien untuk menghapus datanya juga itu juga ada. Nah ini juga harus dimiliki kapasitas sistemnya oleh Vaskes. Ada beberapa Vaskes yang sudah siap dihapus datanya jika ada permintaan dari warganya. Nah, itu juga sudah ada. Nah, ini yang saya juga selalu sampaikan, Vaskes, Anda juga siap. Termasuk vendor-vendor RME harus comply, ada ISO 27001, tambah nanti 27799. Nah, kalau ditanya apakah Kemkes punya sistem yang free, kita ada beberapa opsional, khususnya buat dokter praktek mandiri yang nggak punya resource ya, untuk buat sistem itu ada namanya ASRI. Itu silakan bisa diakses for free. Kemudian kalau rumah sakit ada juga yang endorse. Itu tapi harus di customize oleh rumah sakitnya. Nah, ini untuk mempermudah terus terang kepada teman-teman di Vaskes. Ya itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Setiaji. Saya mau lanjut ke Bang Dayat, pertanyaan yang sama mungkin lebih ke praktiknya karena di PKBI kan tadi disebutkan juga mengelola beberapa vaskes ya klinik. Eh, apakah bagaimana praktiknya sebenarnya ketika mendata atau mengelola RMI ini? Silakan Bang Dayat. Ya, terima kasih. Sebenarnya sama seperti yang lain ya. Jadi ketika ada pasien, kita tanyakan dulu bahwa data mana yang nanti dia ingin dibatasi. Tapi memang semua datanya kita input. Tapi untuk yang bisa dilihat yang mana. Tapi rata-rata sejauh ini mereka hanya takut statusnya aja yang ketahuan. Jadi mereka berharap NIK-nya yang terlindungi. Kalau yang itu kami sampaikan, ya karena ini datanya di government, SIH aman. Tuh. Begitu juga terkait dengan SITK ataupun SITB ya. Kalau sejauh ini sih terkait dengan data itu yang berat seperti yang tadi kami sampaikan di lapangan, sebenarnya bukan yang pasien sih Mas. Yang sudah menjadi pasien itu sebenarnya nggak terlalu berat. Justru yang ini yang terkait dengan screening TB ya, orang-orang yang diduga gitu. Dia masih merasa sehat tapi belum periksa. Nah kita kan mendorong agar mereka mau periksa gitu. Nah, tapi biar mau periksa didata dulu termasuk NIK-nya. Nah, takutnya itu tadi jadi sasaran iklan dan lain sebagainya. Mungkin apa yang disampaikan oleh Mas Tiaji tadi terkait dengan keamanan data yang ada di sistemnya Kemenkes itu perlu juga kami dapatkan strategi komunikasinya, flyernya dan lain sebagainya
Sehingga ketika kami di lapangan, termasuk bersama kader, ada proses data collection kayak gitu, ada orang bertanya, kami bisa Bisa jawab. jawab. Ya. Karena baru tahu, oh ternyata kok kayaknya lebih aman data dari Kemenkes ya, kayaknya daripada yang satu. Itu sih. Oke, makasih Bang Dayat. Nih, jadi tadi ya masuk ke ini butuh jadi apa namanya ke Vaskes-Vaskes juga diceritakan nih, mungkin bikin komunikasi publiknya nih, Mbak Setiaji, agar mereka juga, apalagi dengan kasus ini muncul trust issue kepada pemerintah. Tadi aja pertanyaannya langsung kan, apakah data apa aja nih yang bocor? Padahal tidak ada yang bocor. Ini saya dicolek Bang Irwin. Bang Irwin ada yang mau disampaikan ke Pak Setiaji kayaknya Bang Irwin. Ya, mungkin ini supaya clear ya. Saya kan FTII, jadi Federasi Teknologi Informasi Indonesia. Membernya itu nggak banyak, cuma 9, ya. 9 asosiasi. Nah, salah satu Asosiasinya asosiasi. ini ada di belakang saya nih, ini ada ada ininya. Nah, salah satu member kami itu kan Aspiluki, jadi Asosiasi Piranti Lunak Indonesia. Nah, concern saya karena saya kebetulan pernah mendevelop juga, itu begini, di pasaran sekarang itu kan banyak software-software atau aplikasi untuk manajemen, entah manajemen klinik, manajemen rumah sakit. Nah, namun saya perhatikan beda-beda tuh semua tuh. Nah, Iya, iya. pertanyaannya mungkin begini, apakah dari Kemenkes ini ada standarisasi nggak? Jadi bukan terkait fitur atau apa, tapi lebih kepada misalnya gini, RME misalnya, itu ada standarisasinya nggak? Jadi misalnya pihak ketiga nih, karena memang saya kan selalu mendorong supaya kebijakan pemerintah itu ujung-ujungnya itu ke industri, ya untuk mendorong industri. Jadi misalnya Kementerian Kesehatan bikin kebijakan RME ya, rekam medis elektronik. Nah itu diturunkan ke industri, kan harus ada standarisasinya tuh, ya supaya industri bisa katakanlah misalnya masukin ke dalam produknya mereka, ya. Iya. Kan itu faktanya di lapangan kan rumah sakit punya manajemennya dan itu mereka nggak bikin sendiri, pasti mereka Sakit ya. pihak ketiga lah istilahnya kan, yang memang memang sudah ada teman-teman dari industri-industri ini yang membuat software-software tersebut. Ya. Saya Oke. karena kebetulan saya develop dulu mengenai ini kedokteran gigi, saya sih ingat ada standarisasi ada satu bagian yang distandarisasi, tapi yang lainnya nggak distandarisasi gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Oke, boleh Pak Setiaji. Ini pertanyaan dari narasumber lainnya. Terkait ada nggak sih standar aplikasi, termasuk juga mungkin standar ya selain standar aplikasi secara umum juga standar keamanannya juga ya kalau 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 terkait dengan keamanan kan boleh dibilang kita sudah saling mengerti. Iya, Iya. saya melihat dari presentasinya Pak Setiaji, saya langsung yakin beliau sudah sangat mengerti Ya, standarisasi keamanan. Nah, cuman kan ini yang lainnya. bahasanya industri nih. Ada nggak standarisasi buat industrinya sendiri sehingga industrinya nih ketika menyerap standar tersebut bisa melayani katakanlah rumah sakit, klinik, ya seperti itu. Oke, silakan Pak Setiaji. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih dulu buat Pak Ahmad ya untuk apa material edukasi tadi yang nanti bisa dibantu ke saya ini mohon bantuannya juga yang paham komunikasi publik untuk bisa menggunakan bahasa yang awam lah Ya. kepada masyarakat. Nah, berikutnya Pak Irwin. Ya, terima kasih Pak Irwin. Terus terang kita ada Pak beberapa istilahnya filter gitulah ataupun guideline, playbook dan lain sebagainya yang ada di dalam satu-satu platform. Nah, pertama tentunya dia harus terdaftar ya di Kominfo, ada izin PSE-nya, penyelenggara sistem elektronik. Nah, itu sebagai syarat utamanya. Nah, kemudian yang kedua, mereka juga harus menggunakan standar yang kita miliki. Kalau di Gigi ada ontogram ya, ontogramnya itu. Nah, itu berarti mereka harus menggunakan standar yang kami miliki. Ada Nah, program. kedua, ya, kemudian variabel, variabel apa saja yang harus ada di RME-nya, itu ada KMK-nya. Nah, kemudian standar datanya, contoh misalnya obat, berarti harus menggunakan kode obat yang kita miliki, ada KFA-nya. Kemudian standar terminologi, ada ICD-10, ICD-9, dan lain sebagainya. Kemudian standar untuk pertukaran datanya, ya, menggunakan FHIR. Nah, itu sudah ada standarnya. Dan di mana bisa lihat di dalam website kami, kita sangat transparan. Dan kemudian makanya kami mendorong
industri untuk mengembangkan sistem yang standar. Bahkan kalau telemedicine kami ada sandbox, Pak. Di OJK kan ada sandbox ya. Yang dia Jadi yang telemedicine juga udah ada standarisasinya, Pak. Ya, sudah ada. Bahkan kita review dan kemudian ada statusnya, dibina apa diawasi. Tapi kalau untuk yang remeh memang belum. Ya, tapi kita akan menuju ke sana juga. Nah, makanya kami buat namanya platform, bukan aplikasi supaya mendorong industri. Saya nggak mau kita sebut Kemkes bikin aplikasi RME untuk rumah sakit, untuk puskesmas dan lain sebagainya, industri nggak boleh. Kan bukan begitu. Justru kami buat platform untuk interoperability agar industrinya berkembang juga. Nah, saya justru pengen teman-teman di industri berkembang gitu. Tapi tetap comply. Ya, compliance-nya yang penting, Pak. Ya. Betul. Sudah ada Pak standar compliance. Oke. Oke, terima kasih Pak Setiaji. Terima kasih. Ya, nanti mungkin detailnya bisa japri-japrian nih Om Irwin karena butuh juga mungkin masuk Pak Irwin, kayaknya menarik nih ada beberapa asosiasi ya yang ada di sana. Saya lihat ada AFGI dan lain sebagainya. Jadi bisa diteruskan ke bisa, teman-teman. bisa kolaborasi. Boleh Pak, boleh. Nanti yang member kami yang sangat concern tentu ya Aspiluki. Ya, Aspiluki, Asosiasi Perangkat Lunak ya. Oke. Terima kasih Pak Setiaji, terima kasih Mas Irwin, Bang Dayat, dan Ibu Novi Kurnia. Ini pembicaraannya tinggal kerasa sudah jam 4:05, lewat 5 menit dari jadwal kita. Tapi memang diskusi terkait dengan pengelolaan data ini memang tidak akan habis-habisnya, apalagi dengan kasus kemarin. Yang jelas awareness tadi yang perlu kita dorong, dan termasuk juga tentunya knowledge, perlu kita dorong ke semua pihak, khususnya para pengendali dan pemroses data. Kita sudah punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, harusnya akan diberlakukan di bulan Oktober, tapi malah ada kejadian seperti ini. Saya juga tadi menyinggung pertanyaan di kolom chat juga, ini sanksinya apa? Ya, ini masih berlakukan bulan Oktober sih, tapi kok kayaknya malah jadi ragu-ragu gitu ya. Mudah-mudahan pesimisme ini bisa kita kikis. Mudah-mudahan kita tetap optimis bahwa Indonesia akan lebih baik, termasuk juga dalam pengelolaan data pribadinya. Itu saja dari saya. Makan bergizi, cegah stunting. Jangan lupa berolahraga. Kalau merasa data pribadi penting, yuk kita jaga segenap jiwa dan raga. Terima kasih Pak Setiaji, Pak Irwin, Bang Dayat, Bu Novi, dan juga rekan-rekan yang hadir pada diskusi RCCI pada sore hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Kiki. Terima kasih banyak. Kita tepuk tangan yuk. Buat Mas Ibe juga, buat semua pembicara. Ini senang banget. Tadi ada beberapa rencana tindak lanjut ya. Pak Setiaji, kami akan support anytime kalau perlu bantuan untuk diseminasi tentang ini ke masyarakat dengan cara-cara yang lebih mudah dipahami begitu ya. Pak Irwin, semoga ini jadi pintu juga buat kita kolaborasi teman-teman dengan RCCI, Bu Novi dari apa namanya? Gerakan literasi digital, Bang Dayat, semua tetap semangat. Mudah-mudahan menjawab ya banyak pertanyaan, concern dari teman-teman. Saya sendiri belajar banyak. Mungkin nggak semua terjawab, tapi minimal tadi kita paham lah apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Kemenkes. Terus tadi masukannya juga saya pikir tajam-tajam. Dan yang pasti ini saya harus sampai ini karena banyak yang japri lagi-lagi ngingetin. Mbak Kiki, yang penting passwordnya bukan admin 1234 kan Kemenkes gitu. Yang pasti enggak gitu ya. Aduh, ini apa emang bikin apa deg-degan gitu ya. Tapi ini pelan-pelan, semoga situasinya membaik. Sekali lagi terima kasih banyak buat Bapak Ibu Pokjar CCI yang bergabung sore ini. Nanti kita akan coba range lagi diskusi-diskusi lainnya, topik-topik hangat lainnya. Hari ini diskusinya direkam juga, yang belum sempat atau ketinggalan bisa akses rekamannya. Nanti kita akan share. Sekali lagi terima kasih banyak buat semuanya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Setiaji, Pak Irwin, Bu Novi, Mas Ibe, Bang Dayat. Terima kasih. Bapak Ibu semua, selamat berakhir pekan.